Legend of the Great Sage, Chapter 1361. Jalan yang dilalui para bandit itu tentu saja tidak sepi. Jalan itu dipenuhi bau manusia, dan saat mereka bergerak maju, baunya semakin kuat. Degup. Sepanjang perjalanan, Zhu Yingcai memperlakukan senior seperti Li Qingshan dengan penuh rasa hormat. Dia terus berusaha mencari topik pembicaraan. Jika Li Qingshan menunjukkan sedikit rasa hormat padanya, dia akan segera berlutut dan memujanya sebagai gurunya. Li Qingshan bertanya, apakah kamu tidak akan bergabung dengan Sekte Wanxiang? Bagaimana kau bisa memujaku sebagai gurumu? Sekte Wanxiang ini, sangat besar, mereka seharusnya tidak peduli dengan detail kecil ini. Perkataan Zhu Yingcai mengelak, jelas tidak memahami aturan Sekte Wanxiang, tetapi dibandingkan dengan Sekte Wanxiang yang jauh, dia ingin mendekati Li Qingshan. Kalau tidak, jika dia bertemu bandit di jalan, dia mungkin tidak akan pernah mencapai Sekte Wanxiang. Tetapi tidak mungkin baginya untuk menyerah memasuki Sekte Wanxiang dan mengikuti orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Hehe, jadi aku hanya detail kecil. Li Qingshan agak kecewa, Zhu Yingcai ini tidak tahu banyak tentang Sekte Wanxiang. Pada dasarnya, itu semua hanya legenda dan spekulasi, tidak ada informasi yang berguna. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang praktisi Qi, dan ini adalah alam fana, di mana praktisi Qi tidak jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Jika bukan karena keberuntungannya, dia akan menjadi santapan bandit. Tidak, guru sehari adalah ayah seumur hidup. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi guruku. Zhu Yingcai bersumpah, tetapi itu sama sekali tidak meyakinkan. Mari kita bicarakan hal itu di masa mendatang. Pada saat ini, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar, dan tanpa sadar mereka telah keluar dari hutan. Di ujung jalan itu ada sebuah desa kecil. Langit mulai gelap, tetapi tidak ada asap yang mengepul dari desa itu, dan tidak ada anjing yang menggonggong atau ayam yang berkokok. Ketika mereka mendekat, ternyata itu adalah sebuah desa terpencil, dan tampaknya baru saja ditinggalkan belum lama ini. Beberapa anjing liar lapar dengan tulang rusuk berkelahi memperebutkan seekor anjing lapar dengan tulang rusuk, memamerkan gigi mereka dan menggeram ketika ada orang yang mendekat. Li Qingshan melihat sekeliling, anjing-anjing liar itu merintih dan berbaring di tanah, mengibas-ngibaskan ekor mereka dengan putus asa, seolah-olah mereka telah melihat tuan mereka. Mungkin mereka benar-benar hanya anjing yang belum lama ini. Zhu Yingcai terkejut. Dia mengambil pisau yang diambilnya dari sarang bandit dan melangkah maju dengan berani. Apakah kau ingin aku membunuh anjing-anjing jahat ini untuk kau makan? Li Qingshan berkata dengan ringan, saya khawatir ada banyak daging manusia di perut mereka. Daging manusia. Ekspresi Zhu Yingcai berubah. Ia menatap pria lapar yang terluka di tanah dan buru-buru menutup mulutnya. Tempat apa ini? Li Qingshan mencium banyak bau tak sedap di udara. Selain darah, ada juga senjata. Banyak orang yang bukan penduduk desa telah menerobos masuk dan membawa semua orang pergi, sementara orang-orang yang tidak bisa pergi tetap tinggal di sini dan mati kelaparan. Dao alam manusia terlalu tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, ada dewa abadi dan bahkan dewa abadi sejati, tetapi situasinya kacau balau. Apakah dia harus menyaksikan pemandangan seperti itu tepat setelah memilih jalur kebajikan kilin? Zhu Yingcai mengeluarkan peta kulit domba dari keranjang bambu di punggungnya dan mengamatinya dengan saksama. Ah! Ini perbatasan negara Bailu. Apakah itu terkenal? Tentu saja, dia sangat terkenal. Meskipun lebarnya hanya 1000 mil, ibu kota negara Bailu terkenal dengan kemakmurannya. Pasti ada makanan di sana. Li Qingshan merasa semakin lapar. Dia melirik peta kulit domba itu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Dia meraih Zhu Yingcai dan terbang ke langit. Di tengah teriakannya yang memekakkan telinga, mereka menghilang ke langit malam. Li Qingshan menarik kembali transformasi 9 transformasi iblis dan dewa dan hanya menggunakan catatan penghancuran dunia kaisar ekstrim. Dengan batasan dao alam manusia, kecepatannya tidak jauh lebih cepat dari seekor burung, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menempuh jarak beberapa ratus mil. Ketika keduanya mendarat di luar kota Bailu, Zhu Yingcai berbaring di tanah dan muntah sambil menatap Li Qingshan dengan penuh kekaguman. Senior, kamu bisa terbang, mungkinkah kamu, seorang kultivator jiwa baru lahir? Li Qingshan berkata dengan nada meremehkan, tidak bisakah kau muntah dulu sebelum bicara padaku? Tapi apakah ini tempat makmur yang kau bicarakan? Tidak jauh dari sana, ada gerbang kota dengan tulisan, Kota Bailu, terukir di atasnya. Di luar gerbang, ada gubuk-gubuk dengan berbagai ukuran. Gubuk-gubuk itu mengelilingi seluruh kota, dan terdengar suara orang-orang mengerang dan mengerang. Bahkan dari kejauhan, Li Qingshan bisa mencium bau busuk itu. Terkejut oleh teriakan Zhu Yingcai, sekelompok petani dengan wajah pucat dan pakaian lusuh mengelilingi mereka. Beberapa dari mereka bahkan bersenjatakan cangkul dan tongkat bambu. Siapa kalian? Dari mana kalian berasal? Berani sekali kau. Beraninya kau bersikap kasar kepada seniormu. Mantra naga api. Dengan Li Qingshan di sampingnya, keberanian Zhu Yingcai tumbuh. Dia memotong tiang bambu di depannya dan melambaikan tangannya, mengirimkan aliran api yang menyinari wajah para petani yang ketakutan dan menghanguskan sebagian rambut dan alis mereka. Li Qingshan melihatnya dengan jelas. Bukannya orang ini berbelas kasih, tetapi dia hanya bisa mengucapkan mantra tingkat ini, yang tidak jauh lebih baik daripada trik sulap. Namun, tru kididantiannya sangat murni dan padat. Di negeri 9 provinsi, bahkan seorang kultivator bangunan fondasi mungkin tidak memiliki tru ki seperti itu. Pada saat yang sama, jumlah tru kididantiannya sangat kecil. Tidak mengherankan jika dia tidak sebanding dengan para bandit. Ah, itu penyihir raja yang tolol. Dia pasti ada di sini untuk memata-matai situasi militer. Laporkan pada jenderal.
Para petani mula-mula berteriak dan mundur, lalu menjatuhkan senjata mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Situasi militer. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa gubuk-gubuk itu adalah kamp militer, dan tampaknya mereka masih mengepung kota itu. Orang-orang ini mungkin adalah pasukan pemberontak yang dibentuk oleh para pengungsi. Segala sesuatu di desa yang sepi itu dapat dijelaskan sekarang. Dia tidak ingin terbang langsung ke kota karena mungkin akan diperhatikan oleh beberapa orang. Namun, gerbang kota ditutup, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyembunyikan napasnya semampunya, meraih Zhu Yingcai, dan melompat ke tembok kota. Para penjaga di tembok kota sangat longgar. Para prajurit ada di mana-mana, dan beberapa bahkan minum dan berjudi. Mereka tidak peduli dengan pasukan pemberontak di luar kota, dan tidak ada dari mereka yang menyadari sosok yang tiba-tiba muncul di tembok kota. Hanya seorang Taois yang tiba-tiba membuka matanya, tetapi dalam sekejap mata, sosok itu telah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan mengutuk, sungguh sial. Semua orang sedang minum di Deer Garden, dan aku harus melakukan tugas yang menyebalkan ini. Berjalan di jalanan kota, Li Qingshan menyadari bahwa apa yang dikatakan Zhu Yingcai benar. Kota rusa, ini memang tempat yang ramai. Saat itu sudah malam, tetapi masih banyak kebisingan di mana-mana. Pemandangannya ramai, dan kota itu hanya dipisahkan dari luar oleh tembok kota. Tapi itu seperti dua dunia yang berbeda. Kota ini juga sesuai dengan namanya, kota rusa. Rusa jantan, rusa betina, rusa besar, dan rusa kecil berkeliaran di mana-mana, berjalan santai di jalan. Mereka tidak hanya tidak takut pada manusia, tetapi mereka bahkan harus memberi jalan bagi mereka. Itu adalah pemandangan indah orang-orang yang hidup dalam harmoni dengan alam. Akan tetapi, banyak pula pengemis berpakaian compang camping dengan ekspresi wajah mati rasa, mengemis dalam kesedihan. Mereka terus melaju-maju mundur, lagi pula, tembok kota tidak dapat memisahkan dua dunia. Ia pun mendapati bahwa para pejalan kaki itu lebih banyak memberi makan rusa daripada yang mereka sedekahi, dan para pengemis yang lapar itu menatap rusa gemuk di hadapan mereka sambil meneteskan air liur, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani bergerak. Manusia lebih rendah dari rusa, sungguh aneh. Apakah ini masih dianggap sebagai cara hidup manusia? Kalau aku menangkap satu dan memakannya, aku jadi penasaran apa yang akan terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan gagasan mencari masalah dari pikirannya. Ia mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Segala macam bau di kota itu memasuki hidungnya. Ia memilih bau yang paling menggoda dan berjalan di antara kerumunan. Zhu Yingcai mengikutinya dari dekat, matanya bergerak cepat, memikirkan cara mengelabui Li Qingshan agar pergi ke Sekte Wanxiang. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid, setidaknya dia akan memiliki pengawal yang besar. Dengan kemampuannya terbang di langit dan menggali tanah, dia mungkin bisa tiba dalam sehari. Bukankah itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah? Li Qingshan melangkah ke jembatan batu. Sungai di bawah jembatan itu mengalir deras, dan sungai itu penuh dengan perahu-perahu pesiar dan perahu-perahu pesiar. Tempat asal aroma itu adalah sebuah bangunan yang terang benderang, dari sana terdengar suara burung-burung berkicau dan seruling bambu. Bau kosmetik yang kuat sudah menutupi aroma makanan. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui di mana makanan itu berada. Itu memang layak menjadi salah satu profesi tertua umat manusia. Dan puisi, gadis pedagang tidak tahu kebencian terhadap penaklukan negara, dan menyanyikan bunga-bunga di halaman belakang di seberang sungai. Bahkan seseorang yang jujur seperti Li Qingshan pun akrab dengannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Qiu Haitang. Meskipun mereka bertemu beberapa kali kemudian, mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Selain itu, putusnya benang merah kerinduan membuatnya cukup sedih, tetapi setelah beberapa saat, dia merasa jauh lebih baik. Senior, tunggu aku. Zhu Yingcai menyusulnya dengan napas terengah-engah. Butuh banyak usaha baginya untuk mengejar jejak langkah Li Qingshan. Dia melihat senyum tipis di wajah tampannya, memperlihatkan ekspresi nostalgia. Ada semacam kelembutan dan kedamaian yang tak terlukiskan, seolah-olah ada lingkaran cahaya samar, yang membuatnya tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, senior telah menyelamatkan hidupku. Jika aku masih ingin menggunakannya, apakah aku masih manusia? Beberapa wanita yang melewati jembatan lupa melihat jalan karena linglung dan hampir jatuh ke dalam air. Namun reaksi yang paling sensitif bukanlah dia atau mereka, melainkan sekelompok pengemis kecil yang jenis kelaminnya tidak dapat dibedakan. Dengan keinginan untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka melihat kehidupan, yang sebenarnya datang, mereka bergegas maju satu demi satu, sambil memegang mangkuk yang pecah. Tuan, berikanlah aku sesuap makanan. Aku kelaparan sampai mati. Aku juga, aku belum makan selama 3 hari. Wah. Beberapa orang hanya menangis, wajah mereka penuh ingus dan air mata. Seketika, mereka mengepung Li Qingshan dengan erat. Ia melihat mereka semua kurus kering, yang membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Ia melambaikan tangannya. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan malam yang lezat. Para pengemis kecil itu terdiam dan lupa untuk membuat keributan atau menangis. Mereka hanya ingin meminta beberapa koin tembaga, tetapi mereka tidak menyangka itu akan berubah menjadi pesta. Setelah sadar kembali, dia bersorak dan mengikuti Li Qingshan, berlari menuju gedung yang terang benderang. Dia tidak peduli tempat macam apa itu. Jika dia, Li Qingshan, ingin makan, dia jelas ingin makan yang terbaik. Baru pada saat itulah Zhu Yingcai tersadar dari linglungnya dan buru-buru mengikuti, memuji senior dalam hatinya, membawa segerombolan pengemis kecil ke rumah bordil, senior benar-benar ahli di generasinya. Tapi karena dia baik sekali, aku yakin dia tidak akan menolak kalau aku meminta tumpangan padanya. Li Qingshan melangkah maju dan memisahkan kerumunan, menuju tempat pemborosan uang terbesar di White Stack, Windstream. Semua pengemis di jalan mengikutinya.
Dia tampak seperti pemimpin sekte pengemis, tetapi dia lupa satu hal. Dia tidak membawa satu koin tembaga pun, jadi bagaimana mungkin cincin Sumerunya bisa berisi barang-barang seperti itu? Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengejek dalam hati. Aku tidak membayar untuk memakan orang, jadi mengapa aku harus membayar untuk makan? Chapter 1362. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, bangunan megah itu sudah ada di depan mereka. Bangunan itu tersembunyi di antara beberapa pohon persik dan plum di halaman depan pintu, memperlihatkan sedikit ketenangan. Pria dan wanita yang datang dan pergi semuanya berpakaian rapi dan angkuh. Bila para pengungsi di luar kota itu adalah hantu-hantu jahat yang meratap di tahun neraka, maka mereka adalah makhluk-makhluk surgawi di jalan surga. Para pengemis menelan ludah mereka dan tampak ragu-ragu, tidak berani maju. Kekayaan yang disebut-sebut menindas itu memang seperti itu. Makhluk surgawi, itu terkejut oleh gerakan di halaman dan berdiskusi dengan heran. Mengapa ada begitu banyak pengemis di luar? Apakah mereka di sini untuk membuat masalah? Sekarang ada banyak kebisingan di luar kota. Nyonya setengah baya itu menyapa orang-orang di aula. Dia bergegas ke pintu dan berteriak dengan marah, penjaga, di mana mereka? Di mana para penjaga? Di mana para penjaga? Kemana mereka semua pergi? Usir pengemis ini dan keluar dari sini. Beberapa penjaga yang kekar dan bertampang garang bergegas keluar. Pemimpin penjaga itu berbau alkohol, dan ada bekas luka di wajahnya. Bau alkohol dan amarah menyerbu tubuhnya, dan bekas lukanya berubah menjadi merah terang, membuatnya tampak sangat ganas. Chuck, sekelompok pengemis bau. Apa kalian sudah bosan hidup? Beraninya kalian mencari masalah di depan pintu rumahku. Tanpa berkata apa-apa, dia menamparkan seorang pengemis kecil, hingga menimbulkan angin kencang. Jelas sekali dia ahli kungfu. Tamparan ini setidaknya akan merenggut separuh nyawa pengemis itu. Di udara, benda itu jatuh ke telapak tangan yang putih dan ramping. Pengemis kecil yang telah melarikan diri itu berguling dan merangkak mundur. Para pengemis itu mundur dengan panik, memperlihatkan sosok Li Qingshan. Dadanya naik turun beberapa kali. Ia bergumam beberapa kali, menangkan hati orang dengan kebajikan. Baru saja, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum, mereka semua adalah tamuku. Ia berdiri di bawah cahaya lampu yang bergoyang dan bayangan pohon yang berbintik-bintik. Matanya selembut kolam air yang jernih. Tak ada wanita yang bisa mengalihkan pandangan dari wajahnya dan berseru, betapa tampannya Lanjun. Nyonya mencintai uang, dan gadis mencintai kecantikan. Untuk sesaat, mereka khawatir padanya. Tamu Anda, kepala pengawal itu membelalakkan matanya. Dia mencoba menarik tangannya beberapa kali, tetapi dia seperti terjerumus ke dalam lingkaran besi. Dengan tarikan tiba-tiba, Li Qingshan melepaskan tangannya. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan mengumpat, dasar bocah nakal, apa kau di sini untuk membuat masalah? Saudara-saudara, serang. Para penjaga mengepalkan tangan mereka dan bersiap menerkamnya. Tunggu, kalian mundur dulu. Aku akan bertanya padanya. Nyonya itu melihat bahwa Li Qingshan tampan dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia juga memiliki sikap yang tenang seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia hanya melihat sikap seperti ini pada beberapa orang. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang memiliki kekuatan besar, dan di belakang mereka ada seorang teman berkulit putih dengan pedang panjang di tangannya. Dia segera tidak berani ceroboh. Tuan muda, dari mana Anda berasal? Mengapa kamu mentraktir pengemis ini dengan makanan? Jika memang ada tuan muda seperti itu di kota ini, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentangnya? Jika dia orang luar, tidak perlu baginya untuk membuat masalah. Li Qingshan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Kakak, aku datang dari tempat yang jauh. Secara kebetulan, saya lapar dan ingin makan besar. Melihat anak-anak ini sangat lapar dan sangat menyedihkan, saya mungkin sebaiknya mentraktir mereka makan. Bisakah Anda membantu saya? Sulit baginya untuk berpura-pura bersikap sopan, tetapi Nyonya tidak mempercayainya. Begitu mendengar bahwa dia datang dari tempat yang jauh, dia merasa bahwa seekor naga yang kuat tidak akan mampu mengalahkan seekor ular di negerinya sendiri. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa aku membiarkanmu membawa sekelompok pengemis untuk bertindak kejam? Jika orang lain, mereka pasti sudah menghajarnya hingga keluar pintu. Namun, tutur katanya sopan dan penampilannya sungguh menawan. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Para pengemis ini bereinkarnasi sebagai hantu yang mati karena kelaparan. Maafkan saya karena bertanya, apakah Tuan Muda membawa cukup uang? Makanan restoran wangi bunga kami sangat mahal. Uang, Li Qingshan tidak membawa apa-apa. Hanya ada cincin Sumeru di tangannya. Tentu saja, tidak ada satu koin pun di dalamnya. Dia melirik Zhu Yingcai di sampingnya. Apakah kamu membawa uang? Tentu saja, Zhu Yingcai dengan sepenuh hati ingin Li Qingshan mengirimnya ke Sekte Wan Xiang. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk pamer. Dia segera meletakkan keranjang bambu di belakangnya dan mengeluarkan semua uangnya. Ada beberapa keping perak besar dan sepotong kecil emas. Itu benar, sebagian besar dijarah dari sarang bandit. Seluruh restoran tertawa terbahak-bahak. Nyonya itu tersenyum kasihan. Sedikit emas dan perak ini mungkin hanya cukup untuk memesan sebotol kecil anggur dan beberapa lauk. Namun, Anda adalah tamu dari jauh. Jika Tuan Muda lapar, saudari ini akan mengeluarkan uang pribadinya dan mengundang Tuan Muda ke restoran kami untuk minum. Dia mengulurkan tangan dan mencubit tangan Li Qingshan dengan lembut. Dia berbalik dan ekspresinya berubah. Apa yang kalian semua lakukan di sana? Cepat dan hajar pengemis-pengemis busuk ini. Tunggu, apa lagi yang ingin Tuan Muda katakan? Selain uang, apakah Anda juga menerima hal lainnya? Nyonya itu tersenyum. Apa yang Tuan Muda miliki? Bu, cepatlah suruh dia naik dan suruh para suster memeriksanya. Hal ini menimbulkan gelak tawa lagi.
Saat itu, seluruh restoran keluar untuk menyaksikan keributan itu. Setiap jendela dipenuhi orang. Li Qingshan tersenyum. Karena tempat ini bernama restoran bunga harum, kamu pasti suka bunga. Namun, melihat ratusan bunga layu di halaman ini, tempat ini agak tidak sesuai dengan namanya. Aku akan memberimu pohon bunga persik sebagai ganti makanan lengkap. Tuan muda benar-benar pandai bercanda. Belum lagi bunga persik, bahkan buah persik pun pernah dimakan. Seperti kata pepatah, ketulusan dapat membelah logam dan batu. Asalkan kamu punya hati, bunga bisa mekar lagi dan buah bisa tumbuh lagi. Apakah kamu bersedia? Semua orang di restoran itu mencemooh. Pohon bunga persik ditukar dengan makanan lengkap, tuan muda ini sungguh baik dan anggun. Saya juga ingin makan buah persik, saya bersedia menukarnya dengan kacang emas. Meskipun wajah nyonya penuh dengan ketidakpercayaan, dia tidak ingin menentang keinginan banyak pelanggan. Dia tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku melihat di mana bunga tuan muda dan di mana buahnya. Kalau kau benar-benar mampu, sekalipun hanya satu bunga persik, satu buah persik, aku akan biarkan pengemis-pengemis ini makan sepuasnya. Kalau begitu, ini kesepakatan. Li Qingshan berjalan ke pohon persik. Pohon persik ini memiliki cabang-cabang yang rimbun dan daun-daun yang seperti kanopi. Tidak diketahui sudah berapa tahun pohon ini tumbuh. Dia membelai batang pohon yang kasar dan diam-diam mengaktifkan strategi panjang umur kilin. Dalam sekejap, bunga-bunga bermekaran di seluruh pohon. Putih, merah muda-muda, merah tua, dan seterusnya. Warna-warna yang tak terhitung jumlahnya bergoyang tertiup angin malam, dan aroma yang kuat memenuhi seluruh restoran. Dan di antara cabang-cabangnya, buah persik terbentuk dan tumbuh dengan cepat. Ah! Mata semua orang terbelalak saat mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Mulut nyonya itu terbuka lebar sehingga dia hampir bisa menelan buah persik. Bahkan Su Yingcai, yang tahu betapa hebatnya Li Qingshan, mengeluarkan suara kekaguman. Metode semacam ini untuk membalikkan musim sungguh tidak dapat dipercaya. Harapan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia harus menjadi seorang kultivator sejati. Semua orang tersadar dan berseru satu demi satu. Para wanita memandang Li Qingshan dengan lebih gemilang. Sang nyonya menundukkan tubuhnya dan tersenyum menyanjung. Jadi tuan muda adalah seorang penyihir. Alih-alih minum anggur kerajaan di Taman Rusa, Anda datang ke sini untuk bermain dengan saya. Li Qingshan berkata, bunga dan buahnya sudah ada di sini. Cepat keluarkan makanannya. Jangan gunakan sisa makanan untuk menipuku. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Saya akan memberi instruksi ke dapur sekarang. Kata nyonya itu dengan tergesa-gesa. Para pengemis bersorak. Chapter 1363. Ketika mendengar istilah, rekan, Li Qingshan benar-benar merasa sudah lama sekali tidak mendengarnya. Setelah itu, hatinya bergetar. Ternyata ada seorang kultivator di dalam gedung, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Tentu saja, karena terlalu berisik, dia tidak menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki. Namun, hal ini sama sekali tidak terbayangkan di 9 provinsi, apalagi di dunia 5 benua. Dia bahkan bisa melihat pikiran seseorang. Hukum alam fana sangat menekan kekuatan, manifestasi seni Tao, termasuk penginderaan dan penyelidikan. Bahkan firasat kura-kura roh menjadi sangat kabur. Sebaliknya, ia paling mengandalkan indera penciumannya di sini. Kemudian dia teringat kembali pada perasaan sedang diawasi saat itu, juga suara aneh seekor rusa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia terlalu ceroboh untuk mengungkapkan tekniknya di kota? Pada saat ini, seorang pria parubaya turun, tetapi dia bahkan lebih anggun dan mewah. Wajahnya yang kurus memiliki 3 helai janggut panjang, dan jubah hijaunya agak mirip dengan jubah seorang penganut Tao. Dia tampak seperti orang bijak. Ia mengitari pohon bunga persik beberapa kali dan bahkan memetik bunga untuk menghancurkannya. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya, memastikan bahwa itu adalah bunga persik asli dan bukan tipuan berkualitas rendah. Setelah itu, dia datang ke hadapan Li Qingshan dan bertanya dengan heran, teknik apa ini? Bagaimana kamu melakukannya, kawan? Seorang kultivator pendirian fondasi, tanya Li Qingshan. Benar sekali, seorang kultivator pendirian yayasan belaka. Pria parubaya itu mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata dengan agak puas. Kamu terlalu baik. Li Qingshan tersenyum. Justru karena adanya batasan hukum dunia, alam manusia bukanlah dunia tempat para kultivator jiwa baru berkeliaran di jalanan dan para kultivator inti emas sama biasa dengan anjing. Praktisi ki biasa hanyalah penyihir. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kultivator. Pasti ada banyak kultivator yang lebih kuat darinya, tetapi tersebar di seluruh alam manusia yang luas, peluang untuk bertemu dengan mereka pada dasarnya dapat diabaikan. Jika dia bahkan tidak berani menggunakan satu teknik pun, dia akan bersikap terlalu berhati-hati. Nama saya Xie Maoshi. Bolehkah saya menanyakan nama dan tingkat kultivasi Anda? Xie Maoshi melirik Su Yingcai dan dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang praktisi Qi, tetapi dia tidak dapat mengetahui kultivasi pria tampan di hadapannya. Namun, seperti kata pepatah, seorang ahli dapat mengetahui dengan satu gerakan saja. Orang ini bukanlah orang biasa. Li Qingshan, jiwa yang baru lahir. Li Qingshan melepaskan sedikit auranya. Namun, ia berusaha keras menyembunyikan sisi destruktif dan tirani dari catatan penghancuran dunia milik Kaisar Ekstrim, mengubahnya sementara menjadi catatan dunia milik Kaisar Ekstrim. Tentu saja, catatan itu memancarkan aura kebangsawanan, seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Seorang kultivator jiwa baru lahir. Xie Maoshi menjadi pucat karena ketakutan. Awalnya, dia sudah menduga kalau kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, mungkin seorang kultivator formasi inti, tetapi dia tidak menyangka akan setinggi ini. Dia buru-buru merapikan pakaiannya dan membungkuk dalam-dalam.
Jadi, Senior Li yang telah memberkahi kita dengan kehadirannya. Mohon maaf atas kekasaran saya. Zhu Yingcai akhirnya mendapat konfirmasi dari Li Qingshan. Wajahnya juga penuh dengan keheranan. Namun kemudian dia berpikir, kultivator Yuanying, itu adalah sosok yang legendaris. Jika aku dapat mengangkatnya sebagai guruku, tidak pergi ke sekte fenomena segudang akan lebih baik. Kebanyakan orang tidak mengerti arti di balik dua kata, Yuanying, tetapi mereka sangat mengenal Xie Maoshi. Dia adalah orang yang duduk sejajar dengan raja dan saling menyapa sebagai sesama kultivator. Dia terkenal karena bersikap santai dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Mereka belum pernah melihatnya begitu menghormati seseorang sebelumnya. Mata para wanita itu dipenuhi dengan kemegahan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda yang begitu tampan akan memiliki posisi yang begitu tinggi di antara para penyihir. Xie Maoshi juga tidak dapat mempercayainya, tetapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana para kultivator hebat itu tidak terlihat tua. Itulah sebabnya dia memanggilnya senior, dan menganggap dirinya sebagai junior, takut menyinggung perasaannya sedikitpun. Itu akan menjadi bencana yang tak terduga. Tubuh penjaga rumah bordil itu pun menjadi lebih pendek. Dia berkata dengan hati-hati, Tuan Li, makanannya akan segera siap, segera sekali. Silakan naik ke atas dan duduk. Xie Maoshi melambaikan lengan bajunya yang besar. Kenapa harus di atas? Rumah bordil seperti ini memalukan bagi senior. Ekspresi penjaga rumah bordil itu menegang, tetapi dia tidak berani membantah. Dia memaki dalam hatinya, dasar orang tua mesum, kapan kau tidak datang ke rumah bordil wangi bungaku? Kenapa kau tidak mati saja karena malu? Kurasa kau takut kalau Tuan Muda Li datang, wanita mana yang masih peduli padamu? Xie Maoshi sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Dia hanya terlalu bersemangat untuk melihat seorang kultivator Yuanying yang masih hidup. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Senior, saat ini Raja sedang mengadakan perjamuan di Taman Dirkrai untuk para kultivator dari seluruh penjuru. Bagaimana kalau kita pergi dan minum beberapa cangkir anggur kerajaan? Tidak, itu terlalu tidak sopan kepada senior. Aku akan mengirim seseorang ke istana untuk menyampaikan pesan. Jika aku tahu bahwa senior akan datang, aku pasti akan datang dan menyambutmu secara langsung. Raja sedang mengadakan pesta untuk para petani, mengapa kalian tidak pergi? Hati Li Qingshan tergerak. Dia baru saja akan mencari tahu beberapa informasi, jadi bukankah ini kesempatan yang bagus? Selain itu, mayat-mayat kelaparan berceceran di mana-mana di luar kota, dan kehidupan mewah di dalam kota membuatnya sedikit tidak nyaman. Ia ingin bertemu dengan penguasa yang tidak kompeten, ini dan bertanya mengapa ia begitu linglung. Xie Maoshi berkata dengan malu, junior itu serakah dan penuh nafsu, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan senior. Li Qingshan tersenyum dan berkata, pria sejati secara alami akan romantis, tidak ada yang lucu tentang hal itu. Mata Xie Maoshi berbinar, pria sejati secara alami akan bersikap romantis. Senior memang berpikiran terbuka, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke istana dan memberitahu raja agar membuka gerbang istana untuk menyambut kedatangan senior. Tidak perlu, katakan saja padaku ke arah mana Dirkrai Park berada, dan kira-kira berapa jauhnya. Zhu Yingcai langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Li Qingshan, dan segera menutup mulutnya dengan kedua tangan. Xie Maoshi menatapnya dengan aneh, tetapi tidak berani menentang niat Li Qingshan. Dia menunjuk ke arah dan memberitahunya jaraknya. Perlakukan tamu saya dengan baik. Li Qingshan kembali memberi instruksi kepada wanita tua itu. Tepat saat wanita tua itu hendak menjawab, dia melihat tiga sosok melayang ke langit, terbang ke arah kota kekaisaran. Dia sangat terkejut hingga jatuh ke tanah. Dewa. Nyonya tua, kirimi aku beberapa buah persik. Aku akan membayar 5 tael emas, tidak, 10 tael emas untuk buah-buah itu. Saya akan membayar 20 tael emas. Ibu, aku juga mau memakannya. Seluruh gedung dipenuhi dengan suara gaduh, dan si germo tua itu bersemangat. 1 buah persik seharga 10 tael emas, ini harga dasarnya. Para tamu yang terhormat, mohon sebutkan harganya. Ini transaksi yang adil, dan penawar tertinggi menang. Jika anak-anakku ingin mencicipinya, mereka harus memohon kepada tamu-tamu di sekitar mereka. Ia lalu memberikan instruksi kepada beberapa germo, kalian semua, perlakukanlah tamu-tamu terhormat Tuan Li dengan baik, biarkan mereka menikmati hidangan yang lezat, itu akan dianggap sebagai perbuatan baik yang telah aku lakukan. Pada saat yang sama, di sebuah istana kekaisaran yang indah, jauh di dalam hutan, suara kicauan rusa dapat terdengar, dan di sebuah paviliun yang dikelilingi air jernih, dayang-dayang istana berpakaian kain muslim tipis berjalan maju mundur bagaikan awan, langkah kaki mereka ringan dan anggun. Kaisar dan para menterinya mencicipi hidangan lezat sambil menikmati alunan musik dan tarian, serta suara gemericik air. Suasananya santai dan riang. Terdengar suara keras saat sesuatu jatuh dari langit, menyebabkan gelombang air beriak. Seolah-olah badai sedang turun di paviliun, mengejutkan para dayang istana dan mengacaukan alunan musik. Untuk sesaat, jepit rambut di rambut menjadi acak-acakan dan cangkir-cangkir terbalik. Kaisar dan para menterinya semua terkejut. Kaisar White Deer berteriak, lindungi Kaisar. Lindungi Kaisar. Dia benar-benar lupa tentang tingkat kultivasinya sendiri. Praktisi Qi biasa bahkan lebih buruk. Salah satu dari mereka bahkan merangkak di bawah meja, pantatnya masih mencuat. Di bawah paviliun, terdengar suara berteriak, Yang Mulia, jangan panik, ini aku, ini aku. 118. Chapter 1364. Apakah itu Anda, Menteri Xie? Raja Rusa Putih menoleh ke sekeliling saat mendengar suara itu. Bagaimana kau bisa jatuh dari langit dan menyebabkan keributan besar seperti itu? Yang Mulia, hamba membawa seorang senior untuk menghadiri perjamuan ini. Di bawah paviliun, wajah Xie Maoshi pucat dan perutnya mual.
Dia akhirnya mengerti mengapa Zhu Yingcai menutup mulutnya tadi. Sebagai seorang kultivator tahap pembentukan dasar, ia sudah bisa terbang mengikuti angin. Namun, tingginya hanya 3 hingga 5 kaki dan hanya bisa menempuh jarak sekitar 7 hingga 8 mil. Ia belum pernah merasakan sensasi terbang seperti itu. Melihat Li Qingshan di sampingnya, yang berdiri tegak di permukaan air, Raja Rusa Putih tidak lagi meragukan kultivasinya. Jika dia bukan seorang kultivator jiwa baru lahir, bagaimana dia bisa begitu kuat? Oh, senior, siapa senior ini? Raja Rusa Putih sangat jelas tentang kultivasi Xie Maoshi. Ketika dia mendengar kata, senior, ketertarikannya langsung muncul. Dia segera merapikan pakaiannya dan duduk dengan kokoh di singgasananya, memancarkan keagungan seorang raja. Dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Benarkah itu? Mata Raja Rusa Putih berbinar. Mengabaikan kekacauan di aula perjamuan, dia bergegas ke sisi paviliun dengan tergesa-gesa. Bersandar di pagar, dia melihat ke bawah dan kebetulan bertatapan dengan mata hijau giok Li Qingshan. Seolah-olah dia telah terpana oleh kekuatan tak terlihat, dia langsung terdiam. Awalnya, Li Qingshan merasa agak meremehkan Raja White Deer yang tidak kompeten dan tidak becus. Dia adalah penguasa suatu negara, tetapi dia telah mengatur negara tersebut hingga ke titik seperti itu, dengan sengaja menjatuhkannya. Saat ini, tatapannya dipenuhi dengan penilaian, yang jelas memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Tanpa diduga, Raja Negeri Rusa Putih tidak terlihat seperti penguasa yang tidak kompeten yang mereka bayangkan. Sebaliknya, dia tinggi dan ramping, matanya jernih dan cerah, dan dia mengenakan mahkota di kepalanya. Penampilannya luar biasa, dan dia benar-benar memiliki kultivasi seorang kultivator pendirian yayasan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa yang tidak kompeten. Kalau dia memang idiot, bagaimana dia bisa berkultivasi? Bahkan seorang praktisi perlu mengerahkan banyak usaha dan kecerdasan, apalagi seorang kultivator pendirian fondasi. Selamat datang, senior. Maaf saya tidak keluar untuk menemui Anda. Silakan ke atas dan mengobrol. Penguasa negeri White Deer memiliki ekspresi yang bersemangat di wajahnya, tidak sedikit pun marah dengan pertunjukan kekuatan Li Qingshan. Sebaliknya, dia menjadi lebih sopan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemimpin suatu negara. Dia lebih terlihat seperti seorang junior yang telah bertemu dengan seorang ahli senior. Li Qingshan telah mengalami banyak hal di dunia, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa sikapnya tidak palsu. Sikapnya begitu tulus sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Membawa Zhu Yingcai, Xie Maoshi dan Zhu Yingcai melompat ringan ke paviliun. Melihat sekeliling, para tamu memang praktisi Qi. Itu adalah pertemuan para kultivator. Hanya saja, itu sedikit terlalu rendah. Tamu-tamu lainnya juga berdiri. Sebagian besar dari mereka basah kuyup dan tampak sangat menyedihkan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bersikap tidak hormat kepada Li Qingshan. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi marah saat mereka membungkuk dan menyapa, senior. Li Qingshan menganggukkan kepalanya dengan hati-hati. Penguasa negeri Rusa Putih kemudian bertanya, bagaimana Menteri Xie bertemu dengan senior ini? Xie Maoshi menceritakan semua yang terjadi di rumah wangi bunga. Dari awal hingga akhir, penguasa negeri Rusa Putih bahkan lebih terkejut. Sepertinya mantra seperti itu hanyalah tipuan kecil bagi senior. Ini memperluas cakrawala manusia. Sungguh berkah yang telah dipupuk selama 3 kehidupan. Hai para pria, singkirkan jamuan makan yang lama dan gantilah dengan yang baru. Musisi, mainkan musik untuk menyambut kedatangan para senior. Dia lalu mengundang Li Qingshan ke tempat duduk kehormatan sementara dia duduk di sampingnya. Suara alat musik bambu pun terdengar lagi. Li Qingshan memperhatikan piring-piring yang hampir tak tersentuh itu disapu ke dalam ember kayu oleh para dayang istana. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Apa arti dari pepatah? Anggur dan daging terbuang sia-sia di rumah mewah, dan tulang-tulang membeku sampai mati di jalanan. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, rekan Taois, Anda benar-benar berpikiran luas. Tanpa beban dan tanpa beban. Mendengar kata, rekan Taois, penguasa negeri Rusa Putih bahkan lebih gembira, mengapa kamu berkata begitu, senior? Bagaimana mungkin aku layak mendapatkan pujian seperti itu? Kota ini dikelilingi oleh tentara, dan kamu masih berminat untuk mengadakan perjamuan. Penguasa negeri Rusa Putih melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, senior, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mereka hanya sekelompok rakyat jelata yang rendah. Mereka hanya berani melakukan ini karena mereka dihasut oleh para bandit. Mari kita buat mereka kelaparan selama beberapa hari, dan kota ini akan dijinakkan. Kita buat mereka kelaparan saja. Orang mati tidak akan menimbulkan masalah lagi, kan? Li Qingshan mengangkat alisnya. Hanya dengan melihat penjaga yang lemah di tembok kota dan para pengemis yang kelaparan di kota, dia tahu bahwa kota itu tidak akan mampu bertahan lama. Penguasa negeri Rusa Putih bertepuk tangan dan tertawa. Senior, Anda benar. Li Qingshan sangat marah hingga tertawa. Dasar penguasa yang tidak kompeten. Penguasa negeri Rusa Putih sama sekali tidak marah. Seorang penguasa yang tidak cakap hanyalah seonggok tanah dalam 100 tahun. Hanya dengan bercocok tanam seseorang dapat berumur panjang dan hidup tanpa beban. Jika tidak, maka ia hanyalah seekor semut. Aku tidak lagi peduli dengan masalah dunia fana. Bahkan posisi penguasa telah menjadi beban bagiku. Untungnya, aku akan segera dapat melepaskannya dari pundakku dan melanjutkan kultivasiku di Sekte Gajah Segudang. Sekte Gajah Segudang lagi. Li Qingshan meningkatkan kewaspadaannya dan bertanya, kamu pasti telah memperoleh Writ of Immortal Ascension. Kitab suci kenaikan abadi yang mana? Itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang-orang bodoh. Itu sebenarnya hanya penanda buku. Sekte Gajah Segudang telah mengukir banyak dari kitab suci itu. Jika seseorang dapat naik ke keabadian hanya dengan memperolehnya, maka dunia akan dipenuhi dengan orang-orang abadi sejak lama.
Penguasa negeri rusa putih tertawa sambil mengeluarkan penanda buku kuningan dari lengan bajunya. Penanda buku itu persis sama dengan penanda buku yang diperoleh Li Qingshan dari Gua Huilong. Nomornya hanya nomor 2 setelah penanda buku kayu mistik. Tapi jangan remehkan penanda ini. Saat aku mencapai Sekte Gajah Segudang, aku akan memiliki banyak kegunaan untuknya. Terus terang saja, penanda buku ini seperti emas dan perak manusia. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus menggunakan penanda buku ini untuk menukarnya. Li Qingshan segera memahami kegunaan kotak penanda buku. Di Sekte Gajah Segudang, penanda buku digunakan sebagai mata uang. Dengan kata lain, uang yang ditabung Huilong dibagi menurut jumlah ki spiritual dan jumlah penanda buku. Giok hijau adalah yang paling berharga, diikuti oleh perak, kuningan, dan kayu mistik. Penanda buku Zhu Yingcai terbuat dari kayu mistik, sedangkan penanda buku penguasa negeri rusa putih terbuat dari kuningan. Tampaknya ini ada hubungannya dengan tingkat kultivasi mereka. Kedengarannya kau sangat memahami Sekte Gajah Segudang. Penguasa negeri rusa putih berkata dengan bangga. Tentu saja, Putri Agung kita berkultivasi di Sekte Gajah Segudang. Putri Agung, Li Qingshan terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang Kaisar Agung. Apa sebenarnya Putri Agung itu? Tidak mengherankan bahwa meskipun penguasa negeri rusa putih menghormatinya, dia tidak setakut Xie Maoshi. Dia mengira itu karena dia memiliki temperamen seorang raja, tetapi sekarang tampaknya ada seseorang di atasnya. Kerajaan manusia biasa hanya bertahan selama 1 atau 200 tahun. Jika bukan karena Putri Agung, bagaimana negeri rusa putih bisa bertahan selama ribuan tahun? Li Qingshan berpikir dalam hati. Dia benar-benar berselisih dengan Sekte Gajah Segudang. Namun, ini adalah wilayah Sekte Gajah Segudang, dan semua kultivator memiliki hubungan dengan Sekte Gajah Segudang. Dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka, jadi dia bertanya. Apa tingkat kultivasi Putri Agung? Penguasa negeri rusa putih menangkupkan kedua tangannya ke langit. Putri Agung adalah murid langsung dari Sekte Gajah Segudang. Dia telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi dan merupakan penguasa manusia. Li Qingshan terkejut, bukan hanya karena tingkat kultivasi sang Putri Agung, tetapi juga karena dia adalah murid dari Sekte Gajah Segudang. Itu berarti bahwa pemimpin sekte dan para tetua di atasnya adalah manusia abadi yang telah mengalami setidaknya 6 kesengsaraan surgawi. Menurut dugaan Luo Hou Xiaoming, Sekte Gajah Segudang kemungkinan besar memiliki seorang dewa sempurna. Sekte Gajah Segudang jelas merupakan raksasa yang tidak mampu ia ganggu. Bahkan jika ia harus berhadapan dengan Putri Agung sendirian, ia masih jauh dari kata setara dengannya. Dia telah merasakan sendiri kekuatan naga Hui. Lebih jauh lagi, kekuatan itu dibatasi oleh hukum 9 provinsi. Selain itu, dia tidak membawa pedang kaisar naga sejati yang asli bersamanya. Jika mereka bertarung lagi di alam fana, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, ia tidak akan gentar hanya dengan gelar. Ia berteriak, jadi, kamu tidak takut dan tidak takut kerajaanmu akan hancur. Dalam sekejap, auranya terpancar. Lampu-lampu di paviliun berkedip-kedip, dan lentera-lentera istana padam satu demi satu. Apa yang ingin kamu lakukan? Penguasa negeri rusa putih gemetar. Sebagai seorang kultivator, dia tahu betapa menakutkannya seorang kultivator yang kuat. Alam yang lebih tinggi berarti dunia yang berbeda. Tingkat kultivasi penguasa negeri rusa putih 2 tingkat lebih tinggi darinya. Jika penguasa negeri rusa putih ingin membunuhnya, itu semudah membunuh serangga. Senior, harap tenang. Xie Maoshi buru-buru mencoba menenangkannya. Semua tamu gemetar dan ingin pergi terlebih dahulu. Di sisi lain, para pengawal di sekitarnya menghunus pedang dan berteriak, berani sekali kau. Bebaskan yang mulia. Chapter 1365. Aku dilindungi oleh Putri Agung. Jika kau berani melukai sehelai rambutku pun, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sudah mengiriminya pesan di kuil leluhur kekaisaran. Dia akan segera datang. Aduh. Raja Rusa Putih mengancam dengan keras, yang membuat Li Qingshan semakin marah. Dengan sekali tamparan, dia menamparkan wajah penguasa yang tidak kompeten itu, menjatuhkan topi tingginya, dan mengacak-acak rambutnya. Bahkan sehelai rambut pun tidak ada di tubuhmu. Dalam mimpimu. Petik 2. Raja merasa tulang-tulangnya seperti diremukkan oleh tamparan itu. Tubuhnya lemas dan ia memohon lagi. Senior, kita ini saudara seiman. Kenapa kau marah padaku karena orang-orang biasa yang hina itu? Ketika Yang Mulia Putri Agung tiba, aku akan mengucapkan beberapa patah kata yang baik untukmu di hadapannya dan memintanya untuk memberimu sebidang tanah giok hijau sehingga kau juga dapat bergabung dengan Sekte Wan Xiang. Di masa depan, kita akan menjadi sesama murid. Siapa yang punya saudara sejiwa denganmu? Kamu punya tanah giok hijau. Li Qingshan mengangkat alisnya. Lot Zhu Yingcai terbuat dari kayu mendalam, sedangkan Lot Raja Rusa Putih terbuat dari kuningan. Dalam hal kultivasi, dia membutuhkan lot giok hijau untuk menggunakan tablet kenaikan abadi. Sepetak tanah giok hijau sangat berharga. Saya hanya seorang kultivator pendirian yayasan. Bagaimana saya bisa memilikinya? Dengan kultivasimu yang berada pada tahap ketiga kesengsaraan surgawi, kau membutuhkan lot giok hijau untuk bergabung dengan Sekte Segudang. Jika kau bersedia membantuku membunuh para pemberontak di luar kota, Putri Agung pasti akan memberimu hadiah yang besar. White Deer Country dinamai menurut namanya. Itu tanah airnya. Raja tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Orang-orang di luar kota bagaikan api yang berkobar. Mereka telah mengepung kota selama hampir sebulan, dan ada pengemis di mana-mana. Kekacauan dapat terjadi kapan saja. Begitu kota itu ditembus, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia telah mengirim pesan kepada Putri Agung Sekte Segudang untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada balasan. Kali ini,
Dia telah mengumpulkan semua penyihir untuk sebuah perjamuan. Dia sudah bersiap untuk meninggalkan kota dan bergabung dengan Sekte Myriad. Akan tetapi, dia takut tidak akan mampu menjelaskannya kepada Sang Putri Agung. Seperti yang dia katakan, negeri Rusa Putih adalah tanah air Putri Agung. Siapa yang tahu hukuman macam apa yang akan menimpa negeri itu di bawah kekuasaannya? Dia berpura-pura tidak peduli dan terus mengadakan perjamuan. Pertama, dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari kota dengan kultivasinya. Kedua, tujuannya adalah untuk menipu dan meyakinkan orang. Ketika dia melihat Li Qingshan, seorang kultivator tahap jiwa baru lahir yang hebat, sebuah ide muncul di benaknya. Dia berencana untuk mentraktir Li Qingshan dengan pesta terlebih dahulu, dan ketika dia mabuk dan tidak bisa menolak, dia akan memohon Li Qingshan untuk mengambil tindakan dan mengalahkan para pemberontak di luar kota. Dengan begitu, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah. Siapa yang menyangka kalau emosi Li Qingshan ternyata begitu meledak-ledak, sangat berbeda dengan apa yang terlihat di permukaan. Bahkan setelah mendengar nama Sekte Wan Xiang, mereka masih berani bergerak melawannya. Dasar penguasa yang tidak punya pikiran, kau ingin aku membantumu keluar dari kesulitan ini. Kau berharap saja. Hati Li Qingshan dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya hampir memancarkan cahaya merah, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan diam-diam menahan diri. Kaisar Rusa Putih duduk di tanah. Pada saat ini, makanan lezat dan anggur baru dibawa masuk oleh para pelayan istana. Ketika para pelayan istana melihat bahwa raja sedang digenggam oleh seseorang, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani mendekat. Li Qingshan merasa sangat lapar dan berteriak, berikan aku dagingnya, atau aku akan mengambil jantung dan hatimu untuk dicampur dengan anggur. Kaisar Rusa Putih berteriak dari bawah pantatnya, apa yang kalian semua berdiri di sana? Cepat bawa anggur dan makanan untuk senior. Li Qingshan meminum anggur dan memakan makanannya segera setelah disajikan. Ia bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan berpikir keras. Dia ingin menapaki jalan kilin dan memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan, tetapi mengapa dia malah berakhir menjadi pembunuh? Strategi panjang umur kilin tidak membaik sama sekali, dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Sutra Phoenix Nirvana. Mungkinkah aku bukan orang baik sejak lahir dan hanya bisa membunuh dan membakar karena aku tidak bisa menumbuhkan karma baik? Setelah makan dan minum sepuasnya, dia memutuskan untuk pergi ke Sekte Wan Xiang. Hanya dengan bertemu dengan para kultivator yang lebih kuat, dia akan dapat benar-benar memahami dao dunia manusia dan menemukan jalan menuju jurang tanpa dasar, mengumpulkan sumber daya untuk kultivasi lebih lanjut. Satu-satunya masalah adalah meskipun dia memiliki lot giok hijau dari Gua Kolam Naga, tidak mudah baginya untuk mengeluarkannya. Bagaimanapun, itu jauh lebih berharga daripada lot kayu mistik. Jika Sekte Wan Xiang menanyainya tentang asal-usulnya, akan sulit baginya untuk menjawab. Dia bahkan mungkin mengekspos dirinya sendiri dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Zhu Yingcai tiba-tiba berkata, Senior, saya punya sesuatu untuk diminta. Apa itu? Li Qingshan meliriknya dari sudut matanya. Melihat ekspresi yang bertentangan di wajahnya, dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia ingin Li Qingshan membawanya ke Sekte Wan Xiang, tetapi dia juga takut bahwa Putri Agung akan menaruh dendam padanya karena dia. Baru sekarang dia mengambil keputusan, tetapi dia masih panik. Jika senior ingin bergabung dengan Sekte Wan Xiang, bisakah kau mengajakku? Terlalu banyak bandit di sepanjang jalan. Jika aku harus berjalan sendiri, aku mungkin tidak akan bisa mencapai tujuanku seumur hidupku. Li Qingshan berkata, baiklah. Zhu Yingcai sangat gembira. Benarkah? Dia bersujud beberapa kali lagi. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Di bawah pantat Li Qingshan, Raja Bailu berseru, senior, bisakah kau membawaku juga? Tidak mudah untuk meninggalkan kota itu. Meskipun ia bisa terbang dalam jarak pendek, ia tidak bisa terbang lebih dari 10 mil. Jika ia jatuh ke tangan para bandit, ia akan berada dalam bahaya. Para bandit itu membencinya sampai ke akar-akarnya dan akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Li Qingshan tercengang oleh rasa tidak tahu malunya. Ia menepuk kepala raja dan berkata, terima kasih atas keramah tamahanmu, penguasa bodoh. Sekarang kau sendirian. Sambil meraih Zhu Yingcai, Raja Surgawi Rusa Putih terbang menjauh. Ia merangkak keluar dari bawah meja dan meludah dengan penuh kebencian, tunggu saja, saat aku tiba di Sekte Gajah Segudang, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, Putri Agung. Angin malam bersiul. Li Qingshan melihat ke bawah dari langit. Lampu-lampu di kota mulai meredup. Hanya ada sedikit orang di jalan. Sebagian besar dari mereka sudah tidur. Hanya beberapa pengemis yang berkeliaran, mengais-ngais sampah. Kegelapan malam menyorot api unggun di kamp pengungsian di sekitarnya. Seolah-olah api liar telah mengelilingi kota dan perlahan-lahan membakar abis. Tidak seorang pun tahu kapan api akan menyala. Zhu Yingcai telah terbang 2 kali dan menjadi jauh lebih berani. Dia bertanya dengan keras, senior, apakah kita akan pergi ke Sekte Wan Xiang sekarang? Tunggu aku di sini. Li Qingshan melemparkan Zhu Yingcai ke atas pagoda tinggi dan mendarat tanpa suara di depan restoran Wangi Bunga. Kota Fengliu yang berisik dan ramai juga telah tenang saat ini. Pintu-pintu sudah tertutup rapat, dan lampu-lampu sudah redup. Hanya 2 baris lentera merah yang tersisa, menerangi bayangan pohon yang bergoyang. Li Qingshan mendatangi pohon persik dan menyentuh batangnya lagi. Bunga persik berguguran dan daun hijau layu. Pohon itu mati. Dia telah merangsang kekuatan hidupnya, tetapi dia juga telah menghabiskan semua kekuatan hidupnya. Mungkin dia telah membantu sekelompok pengemis makan sampai kenyang, tetapi apakah dia masih bisa dianggap sebagai kilin setelah membunuh mereka? Membunuh kaisar yang tidak kompeten memang memuaskan. Selain sang putri dan Sekte Wan Xiang, kematian kaisar yang tidak kompeten pasti akan menyebabkan kekacauan di kota. Apa gunanya para pengungsi saat mereka menerobos masuk ke kota?
Sulit untuk menghindari penjarahan dan penjarahan lagi, yang akan mengubah Whitestake menjadi neraka. Kejahatan apa yang akan dilakukan penduduk kota itu? Aku tidak membunuh Boren, tapi Boren mati karena aku. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jalur Qilin tidak sesederhana kelihatannya. Tidaklah cukup hanya memiliki hati yang baik hati dan sedikit belas kasih. Seringkali, ia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tidak dapat bertindak bebas. Bahkan ketika ia ingin menjadi pahlawan, ia terkekang. Setelah sekian lama, saya masih belum menguasai tahap pertama strategi panjang umur Qilin. Mungkin karena saya belum memahami esensinya dan hanya ingin memenangkan hati orang dengan kebajikan. Namun, sejak saya memasuki alam manusia, apakah saya telah melakukan sesuatu yang dianggap memenangkan hati orang dengan kebajikan? Ia duduk bersila di bawah pohon persik dan diam-diam mempraktikkan strategi panjang umur Qilin. Pengalamannya sejak datang ke alam manusia terlintas di depan matanya. Qilin adalah binatang suci yang baik hati. Apakah kebaikan hati berarti melakukan perbuatan baik? Tapi apa yang baik? Membunuh pohon untuk menyelamatkan seseorang, membunuh sebuah kota untuk membunuh kaisar yang tidak kompeten, dan membunuh banyak orang hanya karena satu pikiran kebajikan. Tidak, ini bukan jalan Qilin. Jika aku mengorbankan pohon pendaki langit untuk menyelamatkan semua orang di 9 negara bagian, aku pun tidak akan berhasil. Membunuh seekor semut untuk menyelamatkan seseorang bukanlah Qilin. Membunuh satu orang demi menyelamatkan 10.000 bukanlah Qilin. Pikiran Li Qingshan jernih dan dia berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Hal yang sama berlaku untuk sebuah pohon dan hal yang sama berlaku untuk sebuah negara. Whitestake seharusnya sudah dihancurkan sejak lama, tetapi karena kekuatan para pembudidaya, kota itu bertahan selama 1000 tahun. Tujuan kaisar adalah untuk bercocok tanam dan tidak berminat untuk memerintah negara. Ia membiarkan orang-orang hidup dalam kekacauan dan tidak punya pilihan selain menyerang Whitestake. Namun, di bawah perlindungan seorang kaisar manusia, bahkan pasukan sejuta orang pun tidak dapat menerobos kota itu. Mereka hanya bisa mati kelaparan. Sebagian besar yang selamat bertahan hidup dengan memakan manusia dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka dikejar kembali ke daratan oleh tentara di kota, dan tidak pernah bangkit lagi hingga dunia kembali dilanda kekacauan. Putri itu benar-benar bajingan, begitukah? Suara wanita lembut tiba-tiba terdengar di belakang Li Qingshan. Astronomi mengambang. Chapter 1366. Harimau bergerak seperti orang sakit, elang berdiri seperti sedang tidur, maju seperti sedang mundur, berjongkok lama untuk terbang tinggi. Itulah jawaban saya ketika ditanya apakah saya harus mengubah gaya penulisan saya dan menulis biografi Sang Bijak Agung. Pada saat ini, saya yakin jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Buku ini memiliki 160.000 pembaca di Kidian. Bagi 160.000 pembaca ini, semuanya berharga. Belum lagi, banyak pembaca yang tidak membaca buku di Kidian. Entah mereka menghabiskan 1 sen pun untuk buku ini atau tidak, saya bersyukur. Saya juga berharap setiap pembaca yang membaca buku saya tidak akan disalahkan karena membaca salinan bajakan. Saya yang mengundang Anda untuk membacanya, secara adil. Bagi para pembaca yang bersikeras berlangganan dan tidak ragu untuk menyisihkan sebagian uang dari biaya hidup mereka untuk mendukung biografi Sang Bijak Agung, saya, Dream Talker, ingin mengucapkan terima kasih. Dalam keadaan di mana Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dengan cinta Anda telah memberi saya dukungan yang paling besar dan paling kuat. Para pembaca lainnya juga harus berterima kasih kepada Anda. Sejujurnya, saya selalu merasa bersalah atas dukungan Anda. Apakah The Biography of the Great Sage ditulis dengan baik? Tidak, setidaknya itu tidak cukup baik. Apakah ditulis dengan cepat? Belum lagi, tidak banyak yang lebih lambat dariku. Justru karena itu tidak cukup baik, saya sangat ingin menulis lebih baik. Namun, saya jelas tidak memiliki standar yang tinggi, jadi tentu saja saya tidak bisa menulis dengan cepat. Karena itu, saya mendapat banyak omelan dari pembaca setia saya. Wajar saja jika mereka memarahi saya karena tidak bekerja cukup keras. Banyak juga yang berhenti berlangganan karena hal ini. Sebenarnya, aku tidak begitu menonjol. Aku hanya berpura-pura menonjol dan menampilkan sisi terbaik diriku. Bagaimana mungkin aku tidak memperlihatkan kekuranganku dan tidak merasa malu? Tapi saya lebih suka seperti ini. Saya lebih suka Anda tidak berlangganan, saya lebih suka Anda membaca salinan bajakan, atau bahkan tidak membaca salinan bajakan sama sekali. Saya hanya berharap suatu hari ketika Anda memikirkan buku ini lagi, Anda dapat menemukan situs web acak untuk mengunduh dokumen dan membacanya sekaligus. Jika Anda dapat lebih banyak tersenyum, merasa lebih tersentuh, maafkan saya karena lambat, itu sudah cukup. Saya tidak peduli dengan pasar. Terlepas dari apakah arus utama saat ini tidak berguna, putus hubungan, pendatang baru, atau hipster, saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan yang terbaik yang dapat saya, Dream Talker, tampilkan kepada semua pembaca. Namun, saya akan mempertimbangkan perasaan pembaca dalam setiap kalimat. Jika apa yang saya tulis memang ditakdirkan tidak laku, maka saya siap menerimanya. Jalan ini sungguh sulit. Dengan arogan ingin mendekati kesempurnaan, berpura-pura menjadi seorang jenius. Dalam menghadapi godaan uang, rasa malu karena dikritik, rasa cemburu karena tertinggal, kemarahan karena tidak kompeten, lapisan demi lapisan pikiran jahat mengikutinya seperti bayangan, dan kesepian karena menghadapi komputer sendirian, yang bahkan keluarga dan teman-temannya tidak dapat memahaminya. Apa yang dimaksud dengan, elang berdiri seperti sedang tidur, harimau bergerak seperti sedang sakit? Kalau bukan karena elang yang terbang tinggi di angkasa dan harimau yang mengaum di hutan, siapa yang akan percaya? Sekarang, saya dapat dengan bangga memberitahu Anda bahwa saya akan menulis lebih baik dan lebih cepat. Saat ini, dia baru saja selesai menulis alur cerita pertama sepanjang 30.000 kata, dan dia belum berhenti memperbaruinya.
Dia agak percaya diri. Biarkan dunia melihat bahwa kalian yang telah mendukung kami sampai sekarang bukanlah orang lemah. Ini deklarasi pertempuran Dream Talker kami, meminta rekomendasi, meminta suara bulanan, meminta segalanya. Terakhir, saya ingin merekomendasikan tempat yang bagus untuk semua orang, yaitu Legenda Sang Bijak Agung. Jika Anda merasa bagian komentar kurang memuaskan, Anda dapat pergi ke sana. Ide saya di sana adalah Dream Talker. Jika ada yang menghubungi saya, mereka mungkin bisa memanggil saya. Beberapa pembaca mungkin merasa aneh. Bukankah Tiba adalah rumah bagi para pembajakan? Namun tempat itu berbeda dengan novel Tiba lainnya. Tempat itu mendapat pengertian dan dukungan dari banyak pembaca. Tidak ada tulisan bajakan di sana. Tujuannya bukan untuk melawan pembajakan, tetapi untuk membangun platform komunikasi yang setara. Saya dapat tampil di sana secara terbuka dan berkomunikasi langsung dengan para pembaca. Para pembaca juga tidak perlu dicap sebagai pembajakan. Grup Kiki agak terlalu tertutup. Selain itu, saya tidak punya pilihan selain memisahkan pembaca reguler dari pembaca asli. Banyak hal menarik yang tidak dapat disimpan untuk dikomentari dan didiskusikan orang. Selain itu, dibandingkan dengan Weibo dan platform lain yang berpusat pada penulis, saya masih merasa lebih baik untuk fokus pada karya. Seorang pengarang yang mencoba membangun pengaruh di luar karyanya adalah bentuk pemikiran yang sia-sia. Semua orang tahu nama Sun Wukong. Nama pengarangnya mungkin membingungkan banyak orang. Jika setiap pembaca dapat mengingat nama Li Qingshan di hati mereka, apa salahnya melupakan Dream Talker? Jalan ada di bawah kakimu, 9 surga tidak jauh. Astronomi mengambang. Chapter 1367. Semua bulu kuduk Li Qingshan berdiri tegak. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melihat seekor rusa putih berdiri di atap sebuah gedung di seberang jalan. Tanduknya menusuk langit berbintang seperti karang tembus pandang. Bulan yang terang tergantung di belakang kepalanya, menerangi bulunya yang seputih salju dan berkelap-kelip dengan bintik 9 warna. Jelas sekali bahwa rusa itu sangat cantik dan mempesona, tetapi sama sekali tidak memancarkan aura mendominasi. Rusa itu lembut dan anggun seperti noda cahaya bulan, dan dia benar-benar gagal merasakan kedatangannya. Teringat nama, kerajaan White Stag, dan banyaknya rusa liar yang mereka pelihara di kota itu, Li Qingshan bertanya dengan heran, jangan bilang kau adalah Putri Agung. Apakah ada yang salah dengan matamu? Aku jelas seekor rusa 9 warna, jadi bagaimana aku bisa menjadi putri manusia? Rusa 9 warna itu melompat dengan anggun di atas tungkainya yang kokoh, tiba di hadapan Li Qingshan tanpa setitik debu pun di kukunya. Rusa itu menatapnya dengan penuh minat dengan matanya yang hitam pekat yang hanya memiliki sekelera. Jiu, kau bicara omong kosong lagi. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Suara rusa 9 warna itu sudah sangat lembut, tetapi suara ini bahkan lebih lembut lagi. Meskipun itu adalah omelan, suaranya seperti bisikan, hampir meleleh di udara. Hal ini mengejutkan Li Qingshan sekali lagi. Baru sekarang ia menyadari bahwa ada seorang wanita berambut panjang sehitam tinta duduk di punggung rusa 9 warna itu. Ia tampak agak malu dengan orang asing. Kepalanya menunduk, dan matanya menunduk, seperti bunga lili air yang pemalu. Namun, dia hanya duduk di sana dengan santai. Sosoknya jauh lebih ramping daripada wanita pada umumnya, yang membuat Li Qingshan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Caranya menyembunyikan kehadirannya tidak lebih buruk daripada kura-kura roh, yang membuatnya semakin waspada. Setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa wanita itu tidak menyembunyikan kehadirannya. Sebaliknya, dia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Dia tampak alami seperti rumpun bambu yang telah tumbuh selama beberapa dekade, dan dia sama sekali tidak menarik perhatian. Rusa 9 warna itu berhasil mendekatinya tanpa diketahui. Mungkin karena dia juga. Dalam sekejap mata, Li Qingshan sampai pada suatu kesimpulan. Kultivasi wanita ini jauh di atas dirinya, dan dia jelas bukan lawan yang bisa dia lawan. Bahkan, sangat mungkin dia adalah Putri Agung yang dibicarakan oleh Raja Negeri Rusa Putih. Selain itu, rusa 9 warna di bawahnya tampak seperti binatang aneh dengan kekuatan yang tidak diketahui, jadi peluangnya untuk menang pun semakin kecil. Dengan kecepatan dia melompat tadi, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Dasar tolol, dia sudah memanggilmu bajingan, tapi kau masih saja tidak mengizinkanku bicara. Bocah, belum terlambat untuk mengubah kata-katamu sekarang. Rusa 9 warna itu mengancam. Namun, penampilannya terlalu lembut dan elegan, jadi tidak ada banyak kekuatan di baliknya. Yang dimarahi sebagai orang tolol adalah wanita itu. Dia masih menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, orang lain memarahiku adalah urusan mereka. Apa hubungannya dengan kita? Jika dia benar, maka kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kita tidak hanya tidak boleh marah, tetapi kita juga harus berterima kasih kepadanya. Bagaimana jika saya salah? Apakah kamu bajingan? Tanya rusa 9 warna itu. Karena aku bukan bajingan, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Rusa 9 warna itu menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang berkata, aku telah dikalahkan olehmu. Li Qingshan sudah siap bertarung sampai mati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja dia tidak marah setelah dimarahi, dia bahkan berani membelanya. Mungkinkah aku akhirnya bertemu dengan orang baik yang legendaris? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Apakah ini masih jalur kultivasi yang saya kenal? Dia bertanya, apakah Anda sang Putri Agung? Wanita itu mengucapkan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku memarahi kamu, dan kamu tidak marah. Kamu tidak ingin membunuhku. Mata Li Qingshan membelalak, dan dia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menggores lehernya. Kamu orang baik. Aku tidak akan membunuhmu meskipun aku marah.
Wanita itu meliriknya. Melihatnya tampak seperti hendak bunuh diri, dia tidak dapat menahan senyum, seperti riak hijau di permukaan danau. Setelah Li Qingshan datang ke jalur kultivasi, orang-orang yang dilihatnya adalah bandit atau pemberontak, begitu pula dengan kultivator bangunan pondasi yang tidak penting itu. Bahkan Su Yingcai, yang diselamatkan olehnya, tidak menunjukkan rasa terima kasih yang besar. Sebaliknya, ia hanya ingin menumpang dan memanfaatkan situasi. Hal itu hampir membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan ketika ia ingin memenangkan hati orang dengan kebajikan. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata yang sederhana dan jujur tersebut, dan bahkan dipuji sebagai orang baik, dia begitu tersentuh hingga ingin menangis. Bagaimana kamu tahu kalau aku orang baik? Tiba-tiba dia teringat perasaan sedang diawasi, juga suara kicauan rusa yang aneh, dan tiba-tiba tersadar, jadi selama ini kau mengikutiku. Rusa 9 warna itu berkata dengan nada tidak puas, apa maksudmu kami telah mengikutimu selama ini? Kami telah berada di sini untuk waktu yang lama. Kami hanya melihatmu melompati tembok. Ujung hidungnya mengendus tubuh Li Qingshan, sepertinya kau memiliki garis keturunan kilin. Kamu bahkan bisa mencium baunya. Hati Li Qingshan bergetar. Para kultivator tingkat rendah di dunia fana tidak diragukan lagi adalah sekelompok orang lemah, tetapi para kultivator yang kuat pasti memiliki banyak metode yang tidak dia pahami. Untungnya, dia bertemu dengan sepasang orang aneh ini, atau dia akan benar-benar dalam bahaya besar. Tentu saja, aneh, sepertinya ada bau lain. Rusa 9 warna itu bergerak mendekat, dan wanita di punggungnya juga bergerak mendekat. Wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, Jiuer. Li Qingshan melangkah mundur, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Nona, tolong jaga sikapmu. Dasar bocah, kau benar-benar cari mati. Apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu sekarang? Li Qingshan tersenyum, aku yakin kalian berdua bukanlah tipe orang yang akan dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Dan rusa itu. Orang baik akan diganggu, dan rusa baik akan ditunggangi. Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya, saya Li Qingshan, bolehkah saya menanyakan nama kedua rekan Daois itu? Bibi buyut ke-9. Ruan Yaosu. Li Qingshan tersenyum tipis. Meskipun tingkat kultivasi rusa 9 warna ini tidak rendah, setidaknya ia adalah Demon Tirk, atau bahkan Demon Sovereign. Namun, usianya tidak terlalu tua. Di dunia fana, tingkatan seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain, jadi sangat sulit menentukan kultivasi spesifiknya. Dan Ruan Yaozu ini tidak diragukan lagi adalah seorang penguasa manusia. Seorang penguasa manusia dengan temperamen dan watak seperti itu benar-benar kebalikan dari Chuolong. Itu benar-benar menarik. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau di sini untuk melindungi penguasa yang tidak kompeten itu? Ruan Yaozu membelai pohon persik yang layu itu, pohon persik ini mati karenamu. Li Qingshan berkata terus terang, benar sekali, jadi aku juga bajingan. Melakukan kebaikan besar tidak cukup untuk menutupi kejahatan kecil. Ia melihat pohon persik yang layu itu kembali menumbuhkan tunas-tunas hijau muda, memulihkan vitalitasnya. Li Qingshan tidak merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan sihir. Metode penyelarasan waktu dan pengoperasian alam semacam ini jauh lebih cemerlang daripada strategi panjang umur kilin. Dia bahkan merasa bahwa temperamen dan wataknya lebih cocok untuk mengolah strategi panjang umur kilin. Sedikit kesedihan tampak di wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, kau benar. Hidup dan mati, layu dan berkembang, memiliki takdirnya sendiri. Demikian pula halnya dengan pohon, dan begitu pula dengan negara. Aku dapat menghidupkan kembali pohon yang layu, tetapi aku tidak dapat menghidupkan kembali negara yang tumbang. Dalam istilah Buddha, ini adalah kekuatan ilahi tidak sebanding dengan karma. Chapter 1368. Rusa 9 warna itu berbalik dan menjilati wajah wanita itu, menghibur wanita yang berduka itu. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa rusa 9 warna ini mungkin adalah tunggangan yang legendaris. Hanya saja tuan di punggungnya sangat lemah sehingga orang-orang mengabaikan hal ini. Mungkin hubungan antara tuan dan tunggangannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Bagaimanapun, mereka bersama-sama siang dan malam. Tiba-tiba, ia ingin membandingkan dirinya dengan seorang anak kecil. Apakah semua kultivator kuat di alam manusia punya tunggangan? Kalau begitu, aku tidak boleh kalah dari mereka dan kehilangan pusat perhatianku. Feng Yuan, bocah nakal itu, tidak buruk. Dia adalah burung Phoenix murni, dan dia tidak jauh dari kesengsaraan surgawi keempat. Sudah sepantasnya putranya menggendong ayahnya. Aduh, di benua mutasi 5 benua, di kota di tengah awan, Raja Manusia Bulu, Li Fengyuan, mengusap hidungnya. Dia tidak tahu bahwa ayahnya yang tidak berperasaan telah menjadikannya tunggangan. Li Qingshan tersenyum puas dan bertanya, bagaimana kalian berdua bertemu? Mengapa tempat ini disebut negeri rusa putih? Rusa 9 warna itu tak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu yang sangat lama berselang. Tolong, teriakan minta tolong si pemburu muda bergema di hutan. Tubuhnya perlahan tenggelam ke rawa, membayar harga atas tindakan impulsifnya. Anjing pemburu itu berputar tak berdaya. Tiba-tiba, ia berbalik dan menggonggong ke arah kedalaman hutan. Sang pemburu muda berusaha mengangkat kepalanya dari lumpur dan melihat ke arah hutan. Ia melihat seekor rusa putih berjalan keluar dari hutan. Tanduknya seperti karang, dan bulunya yang seputih salju dihiasi bintik-bintik warna-warni. Bahkan di saat kritis ini, sang pemburu muda terkejut dengan keanggunan dan kecantikan rusa putih itu. Ia memohon kepada rusa putih itu, tolong, selamatkan aku. Rusa putih itu mengedipkan matanya dan dengan ringan melangkah melintasi permukaan rawa, tiba di depannya. Ia menjulurkan tanduknya ke arahnya. Pemburu muda itu memegang erat tanduk rusa itu dan diseret keluar dari rawa. Ia berbaring di tanah sambil terengah-engah.
Ia berjanji kepada rusa putih yang berjalan menuju kedalaman rawa, terima kasih, aku pasti akan membalas budimu. Tak lama kemudian, dia memenuhi janjinya. Dia kembali ke rawa dengan membawa hadiah. Rusa putih merasa senang dan menerima hadiah itu. Ia juga penasaran dengan makhluk aneh ini. Sejak saat itu, si pemburu muda sering masuk jauh ke dalam hutan dan membawa pulang barang-barang yang hanya boleh diberikan manusia kepada rusa putih, seperti sepotong garam atau seruling bambu. Rusa putih membalas hadiah itu dengan memetik ganoderma dan tanaman obat yang berharga. Pria dan rusa itu pun perlahan-lahan menjadi sahabat. Mereka tidak hanya bertukar hadiah, tetapi mereka juga bermain bersama di hutan dan menghabiskan banyak waktu bersama. Rusa putih itu merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemburu muda itu perlahan-lahan menjadi kaya karena hadiah dari rusa putih itu. Ia bahkan menikah dan memiliki anak. Dia sangat menyadari kelangkaan dan betapa berharganya rusa putih. Jika pemburu lain mengetahuinya, konsekuensinya akan tak terbayangkan, jadi dia selalu merahasiakannya. Namun, hal itu menimbulkan kecurigaan sang istri. Suatu hari, ia diam-diam mengikutinya ke dalam hutan. Dia melihat rusa putih dan juga ditemukan oleh rusa putih. Pemburu muda itu memperkenalkannya kepada rusa putih. Ini istriku. Bailu sedikit kecewa. Cara wanita itu menatapnya membuatnya semakin gelisah. Ketika pemburu muda itu kembali ke rumah, istrinya membujuknya, betapa cantiknya rusa putih itu. Lihat tanduknya, dan bulu itu, jika kau berikan kepada raja, kau tidak perlu lagi berburu di pegunungan. Pemburu muda itu sangat marah dan memarahi istrinya. Namun, ada benih yang tertanam di hatinya. Perlahan-lahan, ia tidak lagi muda dan tidak lagi impulsif. Kerutan mulai muncul di dahinya. Ia tumbuh dewasa dari hari ke hari dan memiliki beberapa anak. Setiap kali bertemu dengan orang yang lebih kaya, istrinya akan menyinggung masalah ini. Sang pemburu perlahan berhenti memarahinya. Benih itu tumbuh dan berkembang, berubah menjadi pikiran yang menakutkan. Jika aku memberikannya kepada raja, aku tidak perlu khawatir selama sisa hidupku. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia menyiapkan perangkap dan racun lalu kembali berjalan menuju rawa di dalam hutan. Tak lama kemudian, rusa putih itu dikurung dalam sangkar besi dan dikirim kepada raja. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia tidak mengerti mengapa pemburu itu melakukan hal ini. Mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga membiarkannya hidup sejahtera. Mengapa dia tidak puas? Apakah seperti ini manusia? Para menteri terkesima dengan keindahan rusa putih itu. Salah seorang menteri berkata dengan nada menyanjung, Yang mulia, jika Anda menaruh sepasang tanduk rusa ini di ruang belajar Anda, pasti akan sedap dipandang. Yang mulia, lihatlah bulu ini, itu pasti akan menonjolkan kecantikan Anda. Darah rusa dan daging rusa adalah yang paling bergizi. Tubuh Putri Yao Zhu tidak baik, dia bisa menggunakan sedikit. Pada saat ini, sang putri kecil yang bersembunyi di belakang ibunya tiba-tiba berteriak, aku tidak akan memakannya. Rusa putih itu mengangkat kepalanya. Mata semua orang tertuju padanya. Dia panik dan tersedak oleh isak tangis, dia, sangat sedih, kau masih ingin, memakannya. Mata rusa putih itu membelalak. Raja tertawa dan mengusap kepalanya, Yao Zhu, dia hanya seekor rusa, bagaimana dia bisa tahu apa itu kesedihan? Ratu tersenyum dan berkata, rusa ini juga sangat cantik. Ia tidak terlihat seperti binatang biasa. Meskipun aku tidak tahu apakah ia bisa bersedih, aku tidak tega melihat putriku tersayang bersedih. Bagaimana kalau begini, mari kita taruh ia di taman binatang. Kau bisa mengaguminya saat kau punya waktu. Aku punya mantel bulu rubah, jadi kulit rusa ini tidak akan membuat perbedaan. Dengan demikian, rusa putih itu tetap hidup, tetapi ia kehilangan kebebasannya yang berharga. Ia bahkan lebih sedih atas pengkhianatan temannya. Ia tidak makan atau minum dan diam-diam menunggu kematian. Suatu malam, rusa putih mendengar suara di luar taman. Sosok kecil memanjat tembok dan hampir jatuh ke tanah. Gaunnya robek dan sobek, dan dia tampak sedikit malu. Itu adalah putri kecil. Dia datang ke sisi rusa putih dan mengeluarkan seikat besar bunga dan sayuran dari dadanya. Semuanya berlumuran tanah dan akar. Dia meletakkannya di depan rusa putih dan berkata, rusa kecil, kudengar kau tidak suka makan. Aku juga punya banyak hal yang tidak kusukai, terutama daging kambing. Rasanya sangat kuat, daging babi, daging sapi. Tapi ada banyak hidangan lesat, seperti bayam, kubis. Ia berkata banyak hal pada dirinya sendiri dan bertanya, hidangan mana yang kau suka? Aku tahu tidak baik dikurung. Sekali lagi, aku melanggar Ruyi, ibu kekaisaran, dia mengoceh cukup lama sebelum kembali ke topik pembicaraan. Jadi jangan bersedih, aku akan menjagamu dengan baik. Ketika aku sudah dewasa, aku pasti akan melepaskanmu. Rusa putih itu menatapnya lama sekali. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya dan makan. Ia bertahan hidup di taman manusia ini. Putri kecil itu pun perlahan tumbuh dewasa. Ia menemani rusa putih itu setiap hari dan tak pernah meninggalkannya. Ia pun bercanda dengan sebutan, Putri Rusa Putih, oleh orang-orang. Rusa putih itu sudah lama pulih kekuatannya. Bintik-bintik warna-warni di tubuhnya menjadi semakin terang. Ia sudah bisa dengan mudah memanjat tembok tinggi, tetapi ia bertahan karena sang putri. Sampai suatu hari, ketika mereka sedang bermain di taman, seorang wanita heroik mengenakan baju besi ringan turun dari langit. Wah, ada rusa 9 warna di sini. Beruntung sekali. Gadis kecil, apakah ini rusa milikmu? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku akan membeli rusa ini. Rusa putih itu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ia merasa wanita ini menakutkan. Kakak, aku tidak akan menjualnya. Sang putri menggelengkan kepalanya. Wanita itu mencubit pipi sang putri. Gadis kecil, mulutmu manis sekali. Kau tidak terlihat seperti orang miskin.
Bagaimana kalau begini, jika kau memberikannya padaku, aku akan membiarkanmu tetap muda dan cantik selamanya. Tepat saat rusa putih mulai khawatir, sang putri berkata dengan tegas, kakak, aku tidak menginginkannya. Wanita itu mencubit pipi rusa putih itu dengan kedua tangannya dan menariknya dengan keras. Cek, kau terlalu muda. Kau tidak tahu nilai masa muda. Kau akan menyesalinya saat kau tua nanti. Rusa putih itu melambaikan tanduknya dan menepis tangan wanita itu. Kakak, aku tidak akan menyesal. Kau harus pergi. Kalau penjaga menemukanmu, akan jadi buruk. Kau gadis yang baik. Jarang sekali rusa sepertimu yang tega melindungi tuannya. Kalau aku memaksa kalian berdua untuk berpisah, aku akan berlaku tidak masuk akal. Kalau begitu, ikutlah denganku. Wanita itu memanggil embusan angin dan membawa pergi putri dan rusa putih itu. Dia meninggalkan kata-kata ini, gadis dan rusa ini dibawa pergi oleh Cao Tianjiao dari Sekte Wan Xiang. Sejak saat itu, rusa putih dan sang putri menjadi legenda. Bertahun-tahun kemudian, sang raja menjadi tua dan musuh menyerbu kota. Tentara mengepung kota dan menyerang selama berbulan-bulan. Mereka bersumpah untuk membantai penduduk kota. Pada saat itu, sang putri menunggangi rusa putih dan berjalan di udara. Tanduknya bersinar terang, menerangi langit malam. Musuh-musuh panik dan tidak berani menyerang lagi. Negara itu tetap eksis. Untuk mengenang dan berdoa memohon berkah, negara itu mengubah namanya menjadi negeri rusa putih. Memelihara rusa menjadi tren dan bahkan dijadikan hukum negara itu. Di hadapan ranjang raja yang sedang sakit, sang putri berjanji bahwa ia akan melindungi kota itu selamanya dan tidak akan diserbu oleh musuh asing manapun. Pada saat ini, telinga Li Qingshan berkedut. Dia mendengar keributan datang dari gerbang timur. Suara itu semakin keras. Ada teriakan, jeritan, dan suara anak panah menembus udara. Secara bertahap, api membubung. Ada yang berteriak, bunuh raja yang tidak mampu, bunuh rusa putih. Itulah slogan pasukan pemberontak. Pemberontak telah memasuki kota. Rusa 9 warna itu berbalik dan mendengus jijik. Ayah, Yaozu akan melewatkan janji kita. Ruan Yaozu berdoa kepada surga. Jiuer, ayo kita pergi. Dia mengeluarkan penanda buku giok hijau dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Penanda buku ini untukmu. Aku harap kita bisa bertemu lagi di Sekte Wan Xiang. Li Qingshan mengambil penanda buku giok hijau itu. Anggap saja ini pinjaman. Baiklah, Ruan Yaozu tersenyum. Rusa 9 warna itu melompat beberapa kali dan menghilang ke langit. Keributan di kota itu semakin keras. Lentera dinyalakan di rumah wangi bunga. Di mana-mana menyala terang. Li Qingshan mencengkeram erat sebidang batu giok hijau dan mondar-mandir di sekitar pohon persik itu beberapa saat. Ia tidak tahu apakah pohon itu dapat bertahan dari kebakaran malam ini atau tidak. Ia mendesah pelan dan perlahan-lahan naik ke udara, mengamati kota yang kacau itu. Bangunan-bangunan dibakar, dan rusa-rusa dibantai. Senior, selamatkan aku. Aku mohon, selamatkan aku. Raja rusa putih dikelilingi oleh semut yang dia panggil di sebuah gedung tinggi. Hanya ada selusin penjaga di sekelilingnya. Para penyihir tidak terlihat dimanapun. Dia telah merapal mantra terus-menerus dan hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya. Jika dia berani terbang di udara, dia akan tertusuk anak panah. Ketika dia melihat Li Qingshan di langit, dia berteriak minta tolong. Li Qingshan meliriknya dan tidak menoleh ke belakang. Dia meraih Zhu Yingcai yang berada di menara, dan terbang ke arah Sekte Wan Xiang. Dia sangat menantikannya. Tempat itu mungkin berbeda dari apa yang dia bayangkan. Astronomi mengambang. Chapter 1369. Rusa 9 warna itu berlari kencang di antara awan dan cahaya bulan. Wanita di punggungnya tampak sedang berpikir keras. Keduanya tampak menyatu dalam cahaya bulan. Rusa 9 warna itu berbalik dan berkata, Softy, aku tahu kamu mengagumi anak itu, tapi sebidang tanah giok hijau terlalu berharga. Ruan Yaozu tersenyum dan berkata, bukankah dia bilang dia meminjamnya? Apakah dia akan mengembalikannya hanya karena dia meminjamnya? Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya untuk menyenangkan hatimu agar kamu bisa merawatnya di masa depan. Aku sudah melihat banyak orang seperti dia. Ruan Yaozu terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Kultivasinya sangat tinggi, tetapi dia masih mengasihani sekelompok pengemis. Dia tidak menggunakan kekerasan saat tersinggung, dan dia bahkan menyesali telah membunuh pohon persik. Dia tahu hubungan antara White Deer Country dan aku, tetapi dia masih marah dan berani menyinggung perasaanku dan Myriad Nature Sect untuk memberi pelajaran pada penguasa yang tidak masuk akal itu. Dia tidak membunuhnya karena kesenangan sesaat. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi orang seperti yang kau katakan? Aku hanya mengatakan beberapa patah kata, dan kau sudah mengatakan begitu banyak. Apa kau tidak merasa terganggu? Ruan Yaozu berkata, apakah aku salah? Rusa 9 warna itu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, kau selalu punya alasan. Aku selalu mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Ruan Yaozu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu begitu membencinya? Tapi bukankah kau bilang dia memiliki garis keturunan kilin? Dia pasti menyenangkanmu. Seekor kilin adalah binatang yang baik hati. Tidak heran dia memiliki hati yang baik hati. Aku tahu kau tidak berperasaan. Kau sudah lama ingin menyingkirkanku dan mencari seekor kilin sebagai tunggangan. Ruan Yaozu menutup mulutnya dan tertawa, ya, sayang sekali dia bukan kilin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang jahat ini agak aneh dan sedikit tersipu. Rusa 9 warna itu merenung dan berkata, aneh sekali. Selain aura kilin, dia tampaknya memiliki aura lain, tetapi tidak terasa seperti aura manusia. Itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Kalau dia benar-benar seekor kilin, maka aku tidak perlu khawatir tentang apapun.
Tapi dia tetaplah manusia. Garis keturunan adalah garis keturunan, dan hati manusia adalah hati manusia. Kita tidak boleh tega menyakiti orang lain, tapi kita harus waspada terhadap orang lain, terutama terhadap laki-laki yang bau. Anda tidak dapat menebak berapa banyak niat buruk yang mereka miliki dalam hati mereka. Aku hanya menuangkan air dingin kepadamu, jangan sampai kamu terlalu bersemangat dan tertipu. Ruan Yaozu tersenyum dan berkata, bukankah seharusnya aku senang bertemu orang seperti itu? Sudah terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Jika orang baik saling menjaga diri dan tidak saling percaya, betapa menyedihkannya itu. Aku bersedia percaya padanya, bahkan jika dia mengecewakanku suatu hari nanti. Rusa 9 warna berkata, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tetapi aku akan membantumu mengawasinya. Jika dia berani mengecewakanmu, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Ruan Yaozu tersenyum dan membelai leher rusa 9 warna itu. Seolah teringat sesuatu yang mengerikan, dia mengerutkan kening dan berkata, ujian masuk kali ini tampaknya diselenggarakan oleh senior Letian. Ketertarikan rusa 9 warna langsung terpancing. Itu si penjudi tua. Pasti menarik. Ruan Yaozu menghela napas dan berkata, ujian masuk kali ini tampaknya berada di Gunung Yuanfus di Teluk Blackwater. Oh, itu dia. Terlebih lagi, Letian adalah ketua penguji. Mereka yang ikut ujian ini akan mendapat masalah. Sayangnya, mereka akan menjadi alat judi. Jiu, berbaliklah. Ayo kita pergi ke Gunung Magnetik Primordial. Aku ingin membujuk kakak senior Le lagi. Ujian masuknya terkait dengan masa depan seluruh sekte alam segudang. Bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk berjudi? Kau sudah membujuknya sejak dia pertama kali bergabung dengan sekte ini. Sudah 1000 tahun berlalu, dan kau masih tidak mau menyerah. Apakah dia mau mendengarkan atau tidak, itu terserah dia. Apakah dia mau membujuk atau tidak, itu terserah aku. Wah, kayu yang luar biasa. Dan kayunya berlubang. Rusa 9 warna itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia berbalik dan berlari kencang ke arah barat. Saat berjalan di gua yang gelap gulita, Li Qingshan tiba-tiba memiliki ilusi bahwa ia telah kembali ke dunia 9 prefektur dan gua bawah tanah. Gangguan kuat dari medan magnet bumi yang jahat memengaruhi kekuatan sihir di tubuhnya dan bahkan pengoperasian dunia kecilnya. Namun, saat itu dia tidak berada di bawah tanah. Dia hanya berjalan di pegunungan. Ia masih dapat mengingat dengan jelas pemandangan barisan pegunungan ini dari langit beberapa waktu yang lalu. Gunung hitam yang membentang ratusan mil itu bagaikan seekor naga hitam yang meliuk-liuk menuju ke laut. Tidak ada sehelai rumput pun tumbuh di gunung itu, seolah-olah terbuat dari besi hitam. Pegunungan itu tenggelam ke dalam teluk, mewarnai air laut menjadi hitam pekat. Itulah sebabnya tempat itu disebut Teluk Air Hitam. Namun nama gunung itu bukanlah Gunung Magnetik Primordial, melainkan Gunung Naga Hitam. Gunung Magnetik Purba hanyalah sebuah nama. Gunung yang terbuat dari batu disebut Gunung Batu, dan gunung yang kaya akan tembaga disebut Gunung Tembaga. Gunung Magnetik Primordial ini juga menghasilkan sejenis mineral, besi magnetik primordial, yang dapat digunakan untuk membuat senjata ajaib yang dapat menembus terukang armor. Itu adalah mineral yang sangat berharga. Namun, tidak mudah untuk menambang mineral ini. Medan magnet bumi yang jahat akan membuat seorang kultivator menjadi lemah seperti manusia biasa, dan mereka tidak akan dapat menggunakan telekinesis ilahi mereka untuk menjelajah. Sekte alam segudang jelas tahu bagaimana memanfaatkan para magang. Ujian kali ini akan menggunakan waktu 3 hari untuk berjalan dari satu ujung pegunungan ke ujung lainnya. Pada saat yang sama, mereka harus mengumpulkan medan magnet primordial sebanyak mungkin. Setelah 3 hari, mereka akan tiba di lokasi yang disepakati. Selama mereka menyerahkan sepotong medan magnetik primordial, mereka akan lulus ujian. Setelah itu, mereka akan menjadi hamba atau pelayan yang mulia. Namun, pesan yang disampaikan oleh murid langsung bernama Letian dipenuhi dengan kebencian. Saat itu, sudah ada lebih dari 1000 orang berkumpul di ruang terbuka di depan gunung. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan kultivasi mereka bervariasi. Beberapa dari mereka telah menunggu di sana selama sebulan penuh. Melihat bahwa ujian akan segera dimulai, tidak ada seorang pun dari sekte Myriad Natur yang datang. Li Qingshan tiba-tiba mendongak. Langit bersinar dengan cahaya keemasan, dan cahaya itu membesar dengan cepat. Dengan suara keras, pasir dan batu berterbangan kemana-mana, dan bumi berguncang. Seekor katak emas berkaki 3 turun dari langit. Li Qingshan mengangkat tangannya untuk menghalangi angin dan pasir. Ketika dia mendongak, dia melihat sepasang mata Phoenix yang ramping. Karena penuh dengan senyuman, mata itu hampir menyipit menjadi 2 garis. Sulit untuk melihat ekspresi mata itu dengan jelas, dan dia bahkan tidak yakin apakah orang itu sedang menatapnya atau tidak. Namun, Li Qingshan merasa seperti sedang diawasi. Teman-teman, kalian sudah menunggu lama. Akulah penguji untuk ujian ini, Letian. Ingat, bukan Le yang berarti musik, tetapi Le yang berarti kebahagiaan. Jika kalian bisa lulus ujian ini, kalian bisa memanggilku saudara Le mulai sekarang. Pria itu duduk di atas kodok emas berkaki 3. Dia memiliki mata Phoenix, hidung bengkok, dan bibir tipis. Ada 3 cincin di masing-masing tangannya, semuanya dengan gaya yang berbeda. Ada juga kalung emas di lehernya, dan dia mengenakan jubah sutra yang sangat norak. Ia mengenakan perhiasan dan perhiasan, tetapi perhiasan itu sama sekali tidak cocok dengan pakaiannya. Ia tampak seperti anak bodoh dari tuan tanah kaya yang ingin mengenakan semua barang miliknya. Namun,
Li Qingshan punya firasat bahwa Letian ini tak diragukan lagi adalah seorang Ren Huang, dan dia jauh lebih berbahaya daripada semua kultivator yang telah melewati kesengsaraan kelima, entah itu Chuolong, Ruan Yaosu, atau Kaisar Li dari alam hantu kelaparan. Tapi ini jelas pertama kalinya kita bertemu. Kenapa dia menatapku? Apakah dia membocorkan rahasianya, atau itu hanya imajinasiku? Mati, katak emas berkaki 3 itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang menggelegar, hampir memecahkan gendang telinga orang-orang yang mendengarnya. Letian berkata sambil tersenyum, baiklah, bagi Anda yang ikut serta dalam penilaian, silakan masukkan penanda buku Anda. Jika ada orang yang bersedia memberi makan hartaku ini dengan emas, aku akan berterima kasih padanya. Para pembudidaya melangkah maju satu demi satu dan melemparkan penanda buku mereka ke mulut katak emas. Ada hampir 1000 penanda buku kayu misterius, ratusan penanda buku kuningan, dan lebih dari 20 penanda buku perak. Hanya penanda buku Gyeokjian yang paling sedikit jumlahnya, hanya beberapa penanda buku. Setiap pemegang penanda buku menarik perhatian semua orang. Namun, Li Qingshan merasa sedang diawasi. Sejak dia datang ke alam manusia, sepertinya dia selalu mengalami perasaan ini. Sungguh mengerikan. Setelah memasuki sekte manifestasi segudang, ia harus segera menemukan jalan menuju yang tertinggi, dan di saat yang sama, meningkatkan kultivasinya. Jelas ada banyak orang kaya di antara para petani. Banyak orang mengambil sejumlah besar emas dari cincin Sumeru mereka dan memberikannya kepada kodok emas. Yamcha tersenyum saat menyapa, membuat orang-orang itu merasa tersanjung. Orang-orang yang datang kemudian sedikit banyak akan mengambil sedikit emas, dan mereka yang tidak memilikinya akan meminjam dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, dalam pandangan Li Qingshan, pria ini selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia melempar penanda buku Gyeokjian dan ingin berbalik dan pergi. Letian tiba-tiba bertanya, "Hei, nak, kamu tidak punya emas?" "Maaf, saya tidak punya." Chapter 1370. Bagus sekali, hahaha. Petik 2. Letian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang tersenyum seperti topeng tampak hidup kembali. Namun, hal itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Mereka khawatir jawaban Li Qingshan telah membuat orang ini marah. Li Qingshan melihat situasi itu dan merasa sedikit sedih untuk mereka. Tawa seorang atasan sudah cukup untuk membangkitkan rasa takut pada yang lebih rendah. Namun, Letian tidak tampak bermusuhan, sebaliknya, dia menatapnya dengan tatapan yang membuat Li Qingshan merasa jijik, seperti manusia yang sedang melihat binatang menarik yang dapat memberinya beberapa manfaat. Di bawah tatapan mata katak emas berkaki 3 yang dingin dan tanpa ampun, Li Qingshan membungkuk kepada Letian dan berjalan ke samping. Ketika semua orang telah meletakkan penanda buku mereka, katak emas berkaki 3 menutup mulutnya lagi. Letian pertama-tama memperkenalkan isi ujian, lalu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Semua orang harus tahu bahwa di Sekte Myriad Appearance milikku, tidak peduli apapun tingkat kultivasi yang kamu miliki, kamu harus memulai sebagai pelayan. Setelah mengumpulkan sejumlah kontribusi, kamu akan dipromosikan selangkah demi selangkah, pelayan, teman belajar, guru, dan akhirnya, murid sejati. Setiap langkah mempunyai banyak manfaat, tidak kurang dari melewati cobaan dan sangat bermanfaat bagi kultivasi. Sekte Myriad Appearance selalu dikenal karena keadilannya. Kali ini, aku tidak memerintahmu tanpa alasan. Asalkan kamu lulus ujian, kepingan Yuan Magnet ini akan menjadi sumbangan pertamamu bagi sekte ini. Semakin banyak yang Anda investasikan, semakin besar pula pahalanya. Anda bahkan mungkin dapat memulai sebagai pendamping atau bahkan teman belajar dan memperoleh banyak uang. Petik 2. Selain ini, ada manfaat besar lainnya yang menanti Anda. Setelah 3 hari, siapapun yang memiliki Yuan Magnet terbanyak akan menjadi juara dalam ujian ini dan akan naik 3 tingkat, langsung menjadi murid utama dari seorang pelayan. Mereka tidak hanya akan dapat menerima senjata, tunggangan, dan tempat tinggal. Mereka juga akan dapat masuk dan keluar pavilion buku surgawi dengan bebas. Jika Anda menambahkan kontribusi Yuan Magnet, Anda tidak akan jauh dari menjadi murid utama. Ini seperti mencapai surga dalam satu langkah. Juara kedua akan menjadi Rengai, dan akan naik 2 tingkat menjadi Study Companion. Juara ketiga akan menjadi Third Flower, dan akan naik 1 tingkat menjadi Attendant. Ini akan menghemat banyak waktu dan tenaga Anda. Saya berharap semua orang akan melakukan yang terbaik dan menambahkan murid sejati ke sekte penampilan segudang. Pernyataan yang menggembirakan ini membuat mata semua orang berbinar. Tidak ada seorang pun yang memasuki sekte penampakan segudang untuk menjadi pelayan. Khususnya, beberapa kultivator jiwa baru lahir yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi semuanya bertekad untuk mendapatkannya. Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya apakah kontribusi vital magnet harus ditambang sendiri?" Suasana menjadi hening. Tak seorang pun yang hadir adalah orang bodoh. Mereka semua tahu apa artinya ini. Itu bukan miliknya. Kalau begitu, itu hanya bisa menjadi milik orang lain. Itu bisa disiapkan terlebih dahulu, dibeli dari orang lain, atau bahkan dirampas. Orang yang menanyakan ini penuh dengan kebencian. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Pada akhirnya, tersangkanya adalah beberapa kultivator Naschen Sol. Senyum Letian tidak berubah. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Semua orang tahu bahwa semua metode pengawasan tidak berguna di gunung magnetik asal. Saya hanya bisa meminta semua orang untuk bekerja keras. Namun, karena pengaruh medan magnet bumi yang jahat, ini jelas bukan kompetisi dengan perbedaan kekuatan yang besar. Sekte penampilan segudang tentu saja mendorong para pengikutnya untuk bersikap ramah. Tapi karena kamu belum masuk ke sekte penampakan segudang, tentu saja kamu tidak terikat oleh aturan sekte tersebut.
Suasana menjadi lebih serius. Gua luas yang tidak jauh dari sana bagaikan mulut binatang buas yang menganga. Pilar-pilar batu yang menggantung bagaikan taring, siap melahap daging dan darah. Semua orang menjadi waspada dan menjaga jarak. Berdiri bersama orang-orang yang mereka kenal, tidak ada lagi kedamaian dan keramahan yang mereka miliki sebelumnya. Begitu mereka memasuki gua, semua orang di sekitar mereka bisa menjadi musuh mereka. Dan beberapa orang yang baru saja melempar lotre giok hijau menerima banyak tatapan waspada. Li Qingshan mengandalkan wajahnya yang tidak berbahaya dan temperamen yang lembut dan ramah. Bahkan orang yang tidak terlalu mendapat perhatian pun ikut bergumam dalam hati. Dia sengaja memprovokasi pertikaian internal agar kita saling membunuh. Apa yang ingin dia lakukan? Dengan orang aneh seperti Ruan Yaosu, sekte penampakan 10.000 alam jelas bukan sekte setan. Mungkinkah itu untuk menguji temperamen seseorang? Namun, menggunakan metode semacam ini untuk menguji temperamen seseorang adalah kejam atau bodoh. Hati manusia selalu berubah dan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Jika seseorang sengaja menciptakan lingkungan yang ekstrim untuk menggali sisi gelap dari sifat manusia, mereka hanya bisa dikatakan sangat bodoh. Pada akhirnya, kesimpulan apapun yang mereka buat tidak ada bedanya dengan omong kosong. Ah! Teriakan melengking bergema di gua yang dalam dan lebar, menarik Li Qingshan kembali dari ingatannya. Meskipun perasaan diawasi jauh lebih samar sekarang, perasaan itu masih ada. Dia bahkan dapat membayangkan wajah tersenyum Letian yang seperti topeng. Setelah mengalami apa yang terjadi di negeri Bailu, dia pasti tidak akan memperlakukan perasaan ini sebagai ilusi lagi. Orang itu pasti menggunakan semacam metode untuk memantau semua orang di gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, tapi mengapa? Dia tidak tahu bahwa ketika semua orang memasuki gunung inti esensi ilahi. Di luar gua, 4 sosok turun dari langit. Ada 3 pria dan 1 wanita, dan mereka semua memiliki temperamen yang berbeda. Ada yang dingin dan sombong, berdiri dengan tangan di belakang punggung, ada yang misterius dan memiliki mata yang cerdas, ada yang dalam dan pendiam, dan ada yang tenang dan damai dengan kemarahan di wajah mereka. Tetapi mereka semua memiliki sikap tenang dan sejajar dengan Letian. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi dan menjadi penguasa manusia. Bahkan di alam manusia, penguasa manusia merupakan eksistensi kuat yang hanya selangkah lagi untuk menjadi manusia abadi. Biasanya, mereka akan berkultivasi secara terpisah dan jarang berkumpul bersama kecuali terjadi sesuatu yang besar. Namun, ujian masuk semacam ini bukanlah masalah besar bagi sekte fenomena segudang. Sungguh aneh bahwa begitu banyak murid langsung datang untuk menonton. Saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Perjudian akan segera dimulai. Kakak Ruan, berhentilah menatapku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kakak senior Le, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau akan membuat banyak orang terbunuh. Tidak banyak orang yang bisa lulus ujian kali ini. Yang memimpin pastilah orang yang kejam dan hina. Bagaimana kau akan menjelaskan hal ini kepada kedua ketua sekte? Ruan Yaozu menatap tajam ke arah Letian. Meskipun suaranya lembut, namun tegas. Rusa 9 warna itu mengangkat kepalanya dengan bangga, mengabaikan katak emas berkaki 3 di sampingnya. 3 murid langsung lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kakak senior Pi, yang memiliki temperamen misterius, tertawa. Kakak senior Le, kali ini kau dalam masalah. Ruan Yaozu segera mengarahkan tombaknya ke arah mereka. Kakak senior Ren, kakak senior Pi, kakak senior Leng, kalian bertiga benar-benar keterlaluan. Sebagai murid langsung, bagaimana kalian bisa begitu tidak terkendali? Bukan saja kalian tidak membujuknya, tetapi kalian juga bertaruh dengan kakak senior Le. Ketiga murid sejati itu menundukkan kepala dan tidak berbicara, atau menatap langit dan tertawa. Mereka sangat mengenal temperamen Suster Junior Ruan. Di seluruh sekte Wan Xiang, murid sejati mana yang tidak pernah diberi pelajaran olehnya. Mereka terlalu malu untuk menyebut diri mereka sebagai murid sejati. Bahkan kedua leluhur itu telah diberi banyak pelajaran olehnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.